Suamiku mengorbankan nyawa pasien demi membelikan barang mewah untuk pelakor murahan. Dia membiarkan ibunya menyeretku keluar rumah sakit saat kontraksi, tanpa tahu istri dasteran yang dia buang adalah pemilik sah hartanya. Kini kubalas dengan pemiskinan absolut. Namaku Arumi Hapsari Adiaksa. Dan pada usia 32 tahun, aku telah mencapai puncak rantai makanan yang bahkan tak mampu dibayangkan oleh para pria berjas mahal di ibu kota. Di atas kertas, aku adalah pewaris tunggal dan chairman dari Adiaksa Medica Group, sebuah sindikat rumah sakit swasta raksasa yang memonopoli layanan kesehatan elit di negara ini. Namun malam ini, identitas triliunan rupiah itu tersembunyi rapat di balik daster lusuh seharga Rp50.000 yang basah kuyup oleh badai. Rumah mewah bergaya Mediterania di hadapanku ini adalah kandang emasku, atau lebih tepatnya panggung sandiwara yang sengaja kubangun sejak awal pernikahan untuk menguji kesetiaan seorang pria. Pria itu adalah Dr. Bayu Baskoro, suamiku. Di mata dunia kedokteran, ia adalah dokter bedah spesialis yang brilian, seorang bintang muda di rumah sakit elit tempatnya bekerja. Ia berjalan dengan dada membusung, selalu merasa bahwa jabatan, mobil Eropa, dan rumah mewah ini adalah hasil murni dari keringat dan kejeniusan otaknya semata. Ia tak pernah tahu dan tak akan pernah sadar bahwa akulah bayangan yang menyingkirkan semua saingannya selama ini. Aku yang memberikan intervensi kekuasaan dari balik meja dewan direksi agar karirnya melesat tanpa hambatan. Namun investasiku padanya terbukti menjadi aset peracun paling merugikan dalam sejarah portofolio hidupku. Bayu ternyata hanyalah sebuah ilusi. Simbol status palsu dari seorang pengecut yang kini berdiri berlindung di bawah payung, menatapku tanpa ekspresi saat ibunya mengusirku di tengah badai. Nyonya Lydia, wanita tua yang kini berdiri di teras dengan dasar sutranya, meneriakkan cacian kotor di tengah gemuruh guntur yang menyambar. Di mata komunitas arisannya, ia selalu mencitrakan diri sebagai nyonya besar yang agamis, anggun dan terhormat. Namun di balik pintu kayu jati rumah ini, ia adalah monster gila hormat yang memandangku tak lebih dari sekedar pembantu miskin pencari suaka. Ia merasa rumah ini adalah kerajaan sah milik anak lelakinya, dan ia adalah sang ratu suri. Ketamakannya telah membutakan akal sehatnya, membuatnya lupa bahwa ia hanyalah seorang janda kelas menengah yang selama ini numpang hidup dari uang bulananku, yang kusengaja samarkan melalui rekening Bayu. Dan di sana, berlindung di bawah lengan suamiku, berdiri sang pengganti, Siska Amalia. Usianya baru 26 tahun, seorang pria dari pejabat rendahan di Dinas Kesehatan Daerah. Ia mencoba keras tampil bak sosialita, namun wangi parfum murahan dan tas Hermes palsu yang ia dekap erat mengkhianati ambisi panjat sosialnya yang dangkal. Sejak beberapa bulan lalu, aku sudah mengendus jejak mutasi rekening Bayu yang mencurigakan. Tagihan hotel butik yang tak masuk akal, dan bon restoran mewah. Bayu pikir ia sangat cerdas menyembunyikan pelakor murahan ini dariku. Ia sungguh tidak tahu bahwa aku telah melacak setiap sen uang yang ia curi dari fasilitas perbankan yang selama ini kupercayakan padanya. Hujan badai malam ini turun dengan sangat lebat, seolah langit ingin mencuci bersih semua ilusi dan kemunafikan yang tersisa. Aku berdiri menggigil di aspal driveway yang dingin menusuk tulang. Perutku yang membuncit di usia kehamilan 8 bulan terasa sangat kencang. Kontraksi hebat menyerang bagian bawah panggulku tanpa ampun, membuat napasku tersengal. Namun aku menolak untuk merintih, apalagi menangis. Aku menolak memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. "Pergi kamu dari rumah ini, perempuan miskin," jerit Nyonya Lydia, suaranya melengking tajam menembus tirai hujan. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas hasil keringatku dengan kasar melempar koper kanvas murahan ke arah pagar besi. Koper itu terhempas dan terbuka, menumpahkan beberapa helai baju bayi dan daster tuaku ke dalam kubangan air lumpur. "Bayi di perutmu itu cuma benalu. Anakku butuh istri berkelas, yang punya masa depan dan koneksi keluarga jelas. Bukan perempuan miskin tak tahu diuntung sepertimu," lanjut Lydia. Matanya melotot penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang tak ditutupi. Aku mengalihkan pandanganku menatap Bayu, suamiku. Pria yang dulu menangis memintaku jadi pendampingnya dan berjanji melindungiku di hadapan Tuhan. Malam ini, ia hanya memalingkan wajah pengecutnya
Ia merangkul pinggang Siska lebih erat agar selingkuhannya itu tak terkena cipratan air hujan dari teras. Sudah lama, biarkan saja dia pergi. Arumi, aku akan mengurus surat cerai kita besok melalui pengacaraku. Bawa saja pakaianmu dan jangan pernah kembali ke sini. Siska akan tinggal di sini bersamaku mulai malam ini. Ucap Bayu, suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar tegas, mencoba menutupi keraguannya. Siska menyeringai kecil, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang sangat menjengkelkan. Kasihan sekali, harusnya kamu sadar diri, Mbak. Bayu itu dokter spesialis ternama. Dia butuh istri yang bisa mengangkat karirnya, bukan yang cuma bisa dandan pakai daster dan bau dapur. Tepat di saat itu, aku merasakan nyeri luar biasa merambat lambat ke tulang belakangku. Cairan ketuban bercampur darah samar-samar terasa merembes di balik kakiku. Langsung tersapu oleh derasnya aliran air hujan di atas aspal. Namun rasa sakit fisik itu seketika kalah oleh pikiranku yang justru mulai bekerja sangat jernih. Begitu jernih, tajam, dan sangat dingin. Di detik ini, sisa-sisa empati, toleransi, dan cinta yang dulu kubesarkan untuk pria bernama Bayu Baskoro mati seketika. Perasaanku telah dikubur paksa bersama janji-janji palsu dan kesombongan mereka yang menjijikan. Mereka baru saja membuangku ke jalanan. Mereka dengan berani mengusir pewaris tunggal kerajaan medis terbesar di negara ini. Tepat di saat wanita itu sedang mempertaruhkan nyawa, mengandung darah dagingnya sendiri. Kesalahan ini tidak hanya fatal secara moral, ini adalah sebuah bentuk bunuh diri massal bagi masa depan mereka. Air mata terlalu mahal untuk ditumpahkan bagi manusia-manusia bermental parasit seperti mereka. Kau yakin dengan keputusan ini, Bayu? Tanyaku. Suaraku pelan, nyaris tenggelam oleh harmoni suara hujan. Namun, mataku terkunci, menatap pengacutnya dengan intensitas yang mematikan. Bayu sedikit tersentak mundur. Mungkin ia mengharapkan aku akan meraung, memohon, dan merangkak memeluk kakinya. Sangat yakin, pergi sekarang sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar secara paksa. Aku mengangguk pelan, sebuah senyum sinis yang tak bisa kucegah mulai terbentuk di sudut bibirku yang pucat. Senyum dari seorang eksekutor yang baru saja menemukan justifikasi hukum dan moral yang mutlak untuk mencabut nyawa ekonomi mangsanya. Baiklah, jawabku sangat singkat. Aku membalikkan badan, melangkah dengan susah payah menjauhi rumah yang sertifikat tanah dan bangunannya secara legal dan tak terbantahkan tertulis rapi di bawah nama perusahaan real estate milik keluargaku. Kutinggalkan koper murah yang berserakan di aspal itu. Biarlah itu menjadi nisan peninggalan terakhirku sebagai istri yang naif. Aku merogoh saku dasterku yang basah, mengeluarkan sebuah ponsel satelit berlapis pelindung tahan air khusus yang selama ini kusembunyikan di laci dapur terbawah. Dengan jemari yang gemetar hebat karena menahan rasa sakit kontraksi yang semakin rapat, aku menekan satu tombol panggilan cepat darurat. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Nyonya Hapsari, suara bariton yang berat dari kepala pengamanan pribadiku terdengar sangat sigap di seberang sana. Jemput aku di ujung jalan Komplek Casablanca sekarang, dan perintahkan mereka menyiapkan VVIP suite di Adiaksa Utama malam ini juga. Aku akan melahirkan. Perintahku dengan nada mutlak, dingin, dan tanpa celah sedikit pun untuk dibantah. Tim medis dan unit penjemputan sudah bergerak, Nyonya. Sambil berjalan perlahan menahan sakit, aku menoleh sedikit ke belakang, melihat ke arah rumah megah yang terang benderang itu. Siluet Bayu, Lydia, dan Siska tampak kembali masuk ke dalam, menutup pintu kayu jati yang kokoh itu rapat-rapat. Mereka sedang tertawa, berpikir bahwa mereka telah memenangkan dunia malam ini. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa malam ini mereka baru saja membangunkan monster yang selama ini tertidur lelap demi menjaga kedamaian mereka. Aku menyentuh perutku yang menegang kesakitan. Bertahanlah anakku, ibumu bersumpah akan memastikan mereka membayar setiap tetes hujan yang menimpamu malam ini dengan penderitaan dan kebangkrutan yang tak berujung. Tunggulah matahari terbit besok pagi, Nyonya Lydia, Dr. Bayu, dan Nona Siska. Kalian bertiga akan segera merasakan betapa perihnya diinjak-injak menjadi sampah sejarah di bawah hak sepatuku. Sorot lampu LED kembar dari sebuah mobil Maybach hitam pekat membelah kegelapan badai, berhenti tepat dan mulus di hadapanku. Pintu terbuka dan 3 asisten pribadiku langsung berhamburan keluar membawa payung besar dan selimut kasmir yang hangat.
Aku masuk ke dalam kehangatan kabin mobil super mewah itu, meninggalkan Arumi si istri miskin mati membeku di bawah guyuran hujan malam ini. Mulai detik ini, hanya ada nyonya besar Hapsari Adiaksa dan permainan kehancuran baru saja dimulai. Roda-roda Maybach hitam pekat yang membawaku meluncur membelah badai, meninggalkan komplek perumahan elit yang selama ini menjadi saksi bisu kebodohanku. Rasa sakit yang merobek panggulku semakin menggila, namun kabin kedap suara dan suspensi udara mobil ini setidaknya memberiku privasi untuk bernapas tanpa harus terlihat menyedihkan. Dua asisten pribadiku dengan sigap mengganti daster lusuh yang basah kuyup itu dengan gaun bersalin sutra khusus yang hangat. Mereka bekerja dalam keheningan yang efisien. Tahu betul bahwa satu isak tangis pun tak boleh terdengar dari bibirku malam ini. Aku tidak boleh terlihat lemah, tidak di depan mereka dan tidak di depan diriku sendiri. 10 menit kemudian, konvoi kecil kami tiba di lobi belakang Adiaksa Utama, rumah sakit pusat dari seluruh jaringan Adiaksa Medica Group. Ini adalah jantung dari kerajaanku. Begitu pintu mobil terbuka, belasan dokter spesialis terbaik, perawat senior, dan tim keamanan berlapis sudah berbaris rapi. Mereka menunduk hormat. Wajah-wajah mereka tegang namun dipenuhi dedikasi mutlak kepada sang pemegang kekuasaan tertinggi. Tidak ada antrian, tidak ada birokrasi pendaftaran, hanya pergerakan presisi tinggi membawa chairman mereka menuju VVIP suite di lantai puncak. Sebuah ruangan perawatan eksklusif seharga puluhan juta per malam, yang bahkan para petinggi negeri pun harus antri berbulan-bulan untuk bisa menyewanya. Aroma antiseptik mahal dan wangi lavender murni menyambutku di dalam suite seluas 200 meter persegi itu. Dinding kacanya menampilkan pemandangan kota metropolis yang diguyur hujan. Kota di mana Dr. Bayu Baskoro mungkin sedang tertawa merayakan kemenangan palsunya bersama sang pelakor murahan. Pembukaan sudah sempurna, Nyonya Besar. Kita harus melakukan proses persalinan sekarang. Lapor Prof. Dr. Hendra, Kepala Departemen Obstetri yang gaji bulanannya bahkan jauh melebihi total pendapatan tahunan suamiku. Proses persalinan itu berlangsung singkat namun luar biasa menyakitkan. Aku menolak anestesi total. Aku ingin merasakan setiap gelombang rasa sakit ini dalam kesadaran penuh. Rasa sakit ini adalah pengingat, sebuah materai berdarah yang akan menyegel semua keputusan rasional yang telah kuambil di atas aspal dingin tadi. Setiap tarikan napasku bukanlah rintihan kelemahan, melainkan ritme kemarahan yang sedang ditempa menjadi pedang keadilan yang sangat tajam. Darah dan keringat yang bercucuran malam ini adalah bayaran lunas atas kenaifanku selama ini. Tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan bayi memecahkan dengan suite VVIP tersebut, mengalahkan suara rintik hujan di luar jendela kaca. Seorang bayi laki-laki, Nyonya, sangat sehat dan sempurna. Bisik salah satu perawat senior sambil meletakkan bayi mungil itu dengan hati-hati di atas dadaku. Aku menatap wajah kecil yang memerah itu, darah dagingku, pewaris sah tunggal dari dinasti Adiaksa senilai ratusan miliaran rupiah. Tidak ada sedikit pun jejak wajah pengecut Bayu di sana, dan aku bersumpah demi langit dan bumi, anak ini tidak akan pernah sudi menyebut nama pria itu sebagai ayahnya. Rantai batin itu resmi terputus malam ini. Bayu bukan lagi suamiku, ia kini hanyalah target sang eksekutor yang telah masuk dalam daftar tunggu kehancuran tak tersisa. Pagi menjelang, matahari menembus jendela kaca suite mengusir sisa-sisa badai semalam. Sambil menyusui putraku dalam balutan jubah tidur kasmir yang hangat, pikiranku mulai membedah angka-angka dan pasal-pasal hukum dengan ketelitian seorang sosiopat finansial. Pintu perlahan terbuka. Hermawan, kepala tim hukum korporat dan penasihat finansial kepercayaanku, melangkah masuk membawa sebuah tablet tipis berisi laporan kekayaan. Ia menunduk hormat sebelum berdiri tegap di sudut ruangan. Semua akses komunikasi dan titik aset sudah dipetakan, Nyonya. Apa perintah pertama Anda? Tanya Hermawan, suaranya tenang tanpa keraguan. Mulai proses likuidasi aset secara bertahap. Ucapku pelan, membelai rambut halus bayiku tanpa mengalihkan pandangan dari pantulan diriku di kaca cermin. Semua kartu kredit limit tanpa batas, rekening bersama, dan akses perbankan prioritas yang selama ini kugunakan atas nama Bayu, bekukan pagi ini juga. Jangan tinggalkan 1 rupiah pun untuknya bernapas. Tarik semua fasilitas itu kembali ke dalam portofolio utama yayasan anonim kita. Baik, Nyonya. Pemblokiran akan berstatus force majeure dari otoritas pusat. Mereka tidak akan bisa menarik uang tunai sepeser pun. Bagus,
Dan pastikan kartu suplemen yang dipegang selingkuhan parasit itu terkena sistem auto debit ganda untuk tagihan-tagihan tertundak yang sengaja aku tinggalkan bulan lalu. Biarkan dia panik dan dipermalukan saat mencoba membayar kopi murahan di mall nanti siang. Aku tersenyum tipis membayangkannya. Selanjutnya, perintahkan auditor independen kita. Jadwalkan audit forensik secara menyeluruh pada Departemen Bedah Adiaksa Utama, tempat Bayu bekerja. Hermawan mengangkat sebelah alisnya, meski wajahnya tetap profesional. Audit internal skala penuh, Nyonya. Apakah ada kecurigaan spesifik terhadap Dr. Bayu? Bayu adalah pria yang bodoh dan gila validasi. Dia menanggung biaya hidup ibunya, mencicil mobil mewahnya, dan sekarang sok kaya menanggung parasit baru. Gaji dokter yang ia banggakan itu tidak akan pernah cukup untuk menutupi kebohongannya. Jelasku. Dengan nada merendahkan, penuh kalkulasi. Cari aset beracun di dalam laporannya. Aku yakin 100% dia melakukan manipulasi dana atau korupsi pengadaan alat kesehatan di departemennya demi uang tunai cepat. Begitu kau menemukan buktinya, siapkan draft gugatan perdata dan tuntut pidana kurungan sekaligus. Jangan serahkan ke komite etik internal rumah sakit. Kita akan bawa ini langsung ke ranah hukum pidana publik. Saya mengerti, Nyonya. Kita akan mengunci karirnya, hingga tidak ada satupun rumah sakit di negara ini yang berani mempekerjakannya dan memasukkannya ke dalam blacklist BI secara permanen. Lalu bagaimana dengan Nyonya Lydia? Mendengar nama mertuaku itu, genggamanku pada tepi ranjang mengerat. Nyonya Lydia sangat memuja rumah mewah yang ia pijak. Dia merasa berhak mengusirku karena ia pikir rumah megah itu adalah capital gain hasil keringat anak sayangannya. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. Siapkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan atas nama perusahaan developer utama kita. Lusa, kirimkan surat peringatan pengosongan paksa. Anda ingin kita mengusirnya ke jalan aspal, Nyonya? Tidak, Hermawan. Mengusirnya ke jalan terlalu puitis dan bersih. Desisku tajam. Mataku menyipit menatap menara-menara pencakar langit. Aku sudah memerintahkan pembelian sebuah gubuk reot di pinggiran utara kota, dekat pembuangan akhir. Baunya sangat menyengat, campuran bau solokan dan busuknya sampah industri. Pindahkan paksa semua barang Lydia ke sana. Aku ingin lihat Nyonya besar yang selama ini nyaman numpang hidup dari uangku itu menangisi nasibnya di tempat yang lebih hina dari kandang hewan. Hermawan mencatat instruksiku dengan cepat di tabletnya. Ia tahu aku tidak pernah merancang ancaman kosong. Satu lagi, Hermawan. Panggilku sebelum pria berjas rapi itu mencapai pintu keluar. Pastikan nama ayah dari anak ini dikosongkan secara legal dari akta kelahiran. Anak ini lahir dari darah murni Adiaksa, tanpa secuil pun campur tangan DNA seorang pengecut penghamba uang. Siap, Nyonya. Apakah Anda butuh perlindungan tambahan di sekitar VVIP Suite ini? Tidak perlu. Mereka terlalu bodoh untuk melacak keberadaanku. Mereka mungkin berpikir aku sedang meratap menangis di puskesmas kumuh sekarang, memikirkan nasibku. Bayu, Lydia, dan Siska sedang menari di atas bom waktu yang detonatornya ada di ujung telunjukku. Mereka pikir dengan mengusir seorang wanita hamil ke tengah jalan yang badai, mereka telah meraih kebebasan dan tahta kemewahan. Kenyataannya, mereka baru saja menyerahkan leher mereka sendiri ke dalam tiang gantungan hukum. Aku akan membiarkan mereka menikmati euforia kemenangan palsu itu selama beberapa hari ke depan, sebelum aku menjatuhkan hak veto dan menarik mereka ke dasar neraka penghinaan. Mereka akan belajar bahwa kemiskinan terburuk adalah menjadi gelandangan dan sampah sejarah setelah sempat mencicipi manisnya harta yang bukan milik mereka. Babak pembalasan ini baru saja dimulai. 2 hari telah berlalu sejak malam badai itu. Aku duduk bersandar di sofa kulit Hermes pesanan khusus di sudut VIP Suite, menyesap teh dari jeling porselen, sementara putraku tertidur lelap dalam buaian ranjang medis bersuhu stabil. Di pangkuanku, sebuah tablet iPad Pro menampilkan live feed dari sistem keamanan tersembunyi yang telah kutanam di setiap sudut istana bergaya Mediterania itu. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penindasanku, kini berfungsi tak lebih dari sekedar layar teater komedi murahan. Aku menonton para parasit itu menari di atas panggung ilusi yang tak lama lagi akan runtuh. Di layar resolusi tinggi itu, tampak Nyonya Lydia sedang memamerkan ruang tamu utama kepada beberapa teman arisannya. Ia berjalan begitu angkuh, menyentuh vas kristal bakarat dan pinggiran sofa kulit Italia yang ia klaim sebagai hasil keringat keras putra kesayangannya. Wanita tua itu tertawa lepas, senyumnya melebar memamerkan perhiasan emas yang membebani leher dan pergelangannya.
Ia merasa akhirnya berhasil membersihkan rumahnya dari sampah sejarah. Seorang menantu yatim piatu berbalut dasar lusuh yang selama ini ia benci setengah mati. Kalian tahu, Jang, rumah ini rasanya jauh lebih lega sekarang. Bayu akhirnya sadar dia butuh pendamping yang selevel, bukan perempuan tak berkelas yang cuma numpang makan, ucap Lydia lantang. Suaranya terekam jelas melalui mikrofon tersembunyi. Ia merasa berhak penuh numpang hidup di atas lantai marmer itu, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap inci keramik yang ia pijat secara legal dan mutlak adalah aset tak bergerak milik grup perusahaan real estate yang berada murni di bawah kendali yayasanku. Tak jauh dari sana, Dr. Bayu Baskoro berdiri tegak dengan segelas sampahnya, merangkul pinggang Siska Amalia, sang pelakor murahan. Mereka terlihat begitu serasi dalam kebodohan dan kesombongan. Bayu membusungkan dadanya yang dibalut kemeja branded, memamerkan statusnya sebagai dokter bedah elit, seolah gelar itu memberinya kekebalan absolut terhadap hukum sebab akibat. Siska dengan gaun merah ketat yang terlalu mencolok untuk acara siang hari, mengelus lengan Bayu sambil melemparkan tatapan penuh kemenangan ke arah teman-teman dia. Ini adalah fata morgana sang dokter. Bayu benar-benar hidup dalam delusi akut bahwa kemewahan yang menyelimutinya adalah bayangan dari kehebatannya sendiri. Ia lupa bahwa mobil sedan Eropa yang terparkir mengkilap di garasi adalah fasilitas leasing operasional yang dijaminkan oleh perusahaan cangkang milikku. Ia buta pada fakta bahwa keanggotaannya di klub golf eksklusif dibayar penuh melalui jalur VIP direksi rumah sakit, sebuah jalur khusus yang hanya bisa diakses dan disetujui atas perintahku sebagai chairman. Lihatlah mereka, Nyonya, terlalu sibuk berpesta merayakan kemerdekaan palsu hingga tidak sadar mesin gulotin hukum sedang ditarik perlahan ke atas leher mereka. Suara bariton Hermawan memecah keheningan sweet. Pengacara korporat kepercayaanku itu baru saja melangkah masuk membawa map kulit tebal bermotif buaya berisi laporan awal audit forensikku. Biarkan babi-babi itu digemukkan sebelum hari penyembelihan tiba. Euforia sesaat yang memabukkan akan membuat rasa sakit dari kejatuhan mereka terasa jauh lebih absolut dan menghancurkan. Desisku tajam, sama sekali tidak melepaskan pandanganku dari layar tablet. Aku memperhatikan setiap tawa mereka, menyimpan visualisasi itu sebagai bahan bakar untuk membakar habis sisa-sisa ampunan di hatiku. Aku menggulir layar, memunculkan grafik aliran dana yang terhubung dengan rumah itu. Saatnya memberikan sedikit glitch pada sistem kenyamanan mereka yang rapuh. Sesuatu yang kecil namun cukup mengganggu untuk membuat jantung mereka berdegup tak teratur sebelum badai sesungguhnya datang. Aku memberikan kode otorisasi biometrik pada Hermawan untuk memulai tahap pertama operasi pemiskinan ini. Jalankan sistem autodebit ganda untuk kartu kredit platinum dan semua kartu suplemen yang saat ini dipegang dengan sombong oleh Siska. Blokir total semua limit kartu utama Bayu atas dasar unusual activity yang memicu protokol likuidasi aset sementara dari otoritas pengawas pusat. Perintahku dengan nada sedingin es, mendiktikan setiap kata tanpa keraguan. Dan untuk Nyonya Lydia, aku memberi jeda, membayangkan wajah angkuhnya runtuh. Bekukan rekening penampungan prioritas yang biasa ia gunakan untuk mentransfer uang arisan elitnya. Kosongkan saldonya, tarik kembali ke portofolio utama kita. Aku ingin melihat bagaimana Nyonya besar yang sok kaya itu menjelaskan kepada teman-teman sosialitanya ketika ceknya terpantul kembali dengan status dana tidak mencukupi. Dilaksanakan seketika, Nyonya besar. Sistem akan memotong akses mereka dalam hitungan menit. Angguk Hermawan. Selain itu, laporan audit forensik awal dari Departemen Bedah Dr. Bayu sudah saya pelajari. Insting Anda tidak pernah meleset. Kita menemukan indikasi yang sangat kuat dan tak terbantahkan mengenai aset beracun dalam pengadaan alat pacemaker impor bulan lalu. Hermawan membuka map kulitnya, menunjuk deretan angka merah. Bayu melakukan markup hampir sekitar 300% dari supplier fiktif dan mengalihkan selisih dananya ke sebuah rekening bayangan. Dan setelah tim siber kita melacak layering keuangannya, rekening itu terhubung langsung dengan identitas Siska Amalia. Senyum mematikan kembali menghiasi wajahku. Terasa kaku, namun sangat memuaskan. Sempurna. Mereka bukan hanya menjijikkan secara moral karena membuang wanita hamil ke jalanan, tetapi mereka juga sangat ceroboh dan bodoh secara hukum. Sebuah kesalahan amatir dari seorang pria arogan yang terlalu sibuk memanjakan selangkangan pelakor murahan, hingga lupa cara menutupi jejak finansial dari pengawasan chairman rumah sakitnya sendiri.
Ini bukan sekedar pelanggaran etik ringan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Hermawan. Ini adalah tindak pidana korupsi korporat terstruktur yang akan menghancurkan karirnya menjadi debu. Siapkan draft gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi 15 kali lipat dari nilai proyek yang dia curi, kataku. Nada suaraku semakin rendah, menembus atmosfer ruangan dengan ancaman yang pekat. Saya pastikan draftnya tidak memiliki celah hukum sedikit pun, Nyonya, jawab Hermawan mantap. Jika dia tidak sanggup membayar ganti rugi tunai seketika, pastikan namanya masuk ke dalam blacklist BI secara permanen hari itu juga. Dan setelah kita memiskinkannya, kita dorong kasus ini ke kejaksaan untuk tuntutan pidana maksimal. Biarkan dia membusuk di sel tahanan berdesakan dengan pejabat klaster I. Bayu pikir dengan mengusirku, dia telah membuang beban hidupnya. Kenyataannya, pengecut itu baru saja melepaskan satu-satunya perisai pelindung yang selama ini menjaga karirnya dari kerasnya dunia nyata. Tanpa hak veto dan intervensi diam-diamku di jajaran direksi, Bayu hanyalah seorang dokter biasa dengan ego selangit yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan narapidana. Di layar pengawas, aku melihat Siska berjalan angkuh menuju pintu depan. Ia berpamitan dengan gaya dibuat-buat pada teman-teman Lydia, menyombongkan diri bahwa ia akan pergi berbelanja ke butik desainer di pusat kota untuk merayakan status barunya sebagai nyonya rumah. Aku menatap tajam ke arah sosok wanita benalu itu di layar, membayangkan kehancuran mental yang akan segera menimpanya. Bersenang-senanglah Nona Siska, berjalanlah dengan sepatu hak tinggimu yang kau beli dari hasil korupsi suamiku. Gesek kartu platinum itu sampai jarimu berdarah, karena dalam hitungan jam kau akan dipermalukan habis-habisan di depan kasir dan pengunjung butik saat mesin edisi berbunyi nyaring, menolak transaksimu dengan satu stick lain berulang kali. Kemerdekaanmu hanyalah ilusi. Batinku sinis. Aku mematikan layar tablet itu, meletakkannya dengan tenang di atas meja kaca, dan kembali mengalihkan seluruh fokusku pada putraku yang kini menggeliat pelan di dalam box bayinya. Rencana pembersihan telah dikunci rapat-rapat, tidak ada ruang untuk negosiasi apalagi mediasi. Tidak ada tempat untuk secuil belas kasihan di dalam hatiku yang telah membeku. Rumah mewah bergaya Mediterania itu akan segera dikosongkan secara paksa oleh pasukan keamananku. Nyonya Lydia yang sangat gila hormat itu akan segera dipaksa menghirup bau salokan yang menyengat di gubuk reot di pinggiran kota yang sudah kusiapkan secara khusus untuknya, menggantikan aroma diffuser lavender mahal yang selama ini ia nikmati secara gratis dariku. Fata morgana kekayaan tanpa batas yang mereka agungkan sebentar lagi akan menguap menjadi mimpi buruk. Dan tepat pada saat mereka tersadar bahwa mereka telah resmi terbuang menjadi gelandangan yang terjerat dalam pusaran utang miliaran rupiah yang tak termaafkan, aku akan berdiri di atas mereka. Aku akan memastikan mereka tahu dengan mata kepala mereka sendiri bahwa akulah Charmaine, sang dalang tunggal yang merobohkan dunia dan harga diri mereka hingga rata dengan tanah. 1 minggu pasca persalinan, jahitan operasiku mungkin belum sepenuhnya mengering, tetapi tekadku telah mengeras melampaui baja. Pagi ini aku melangkah keluar dari VVIP Suite, bukan lagi sebagai istri yatim piatu yang selalu ditindas dalam balutan dasar lusuh. Aku mengenakan setelan jas haute couture berwarna navy gelap, sepatu hak tinggi Christian Louboutin, dan aura dominasi absolut yang membuat setiap dokter, perawat, dan staf manajerial menunduk hormat saat aku melewati koridor eksekutif Adiaksa Utama. Rantai kemiskinan palsu itu telah kuputus tanpa sisa. Aku kembali menduduki tahta yang seharusnya tak pernah kutinggalkan demi pria benalu seperti Dr. Bayu Baskoro. Pintu ganda berbahan kayu oak masih terbuka secara otomatis. Ruang dewan direksi di lantai tertinggi gedung ini menyambutku dengan keheningan yang penuh antisipasi dan ketegangan. Di ujung meja marmer hitam sepanjang 10 meter itu, kursi chairman yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun akhirnya kembali kutempati. Di sekeliling meja, Hermawan berdiri tegak bersama tim audit forensik elit yang sengaja kuterbangkan semalam dari Singapura. Mereka adalah para anjing pelacak finansial yang tidak pernah gagal mengendus bau kebusukan uang sekecil apapun itu. Selamat datang kembali Nyonya Besar, sapa Hermawan mewakili seluruh ruangan yang menunduk serentak memberi penghormatan. Aku hanya mengangguk pelan, menyilangkan kaki, dan menatap layar proyektor raksasa di dinding. Mari kita persingkat formalitas pagi ini. Aku ingin melihat seberapa dalam pembusukan yang dilakukan suamiku di rumah sakitku sendiri. Tampilkan laporan darah yang kau janjikan semalam, Hermawan. Baik, Nyonya. Hermawan memberi isyarat pada kepala auditor untuk menekan tombol pada remote-nya. Layar seketika dipenuhi oleh jaring laba-laba transaksi berwarna merah yang mengerikan, menyajikan peta aliran dana ilegal
yang terstruktur dengan rapi. Temuan awal kita tentang markup alat pacemaker hanyalah puncak dari gunung es kebusukannya, Nyonya. Lapor audit utama dengan nada muram memecah kesunyian. Dr. Bayu tidak hanya mencuri melalui aset beracun biasa untuk memenuhi gaya hidup Siska Amalia, sang pelakor murahan itu. Ia dengan sengaja menyetujui impor alat pacu jantung substandar dari distributor ilegal yang tidak lolos standar uji klinis internasional. Auditor itu memindahkan slide, memperlihatkan foto-foto kotak alat medis palsu. Selisih harga yang sangat masif itu ia cuci melalui 3 lapis perusahaan cangkang yang fiktif, sebelum akhirnya berakhir manis di sebuah portofolio investasi palsu atas nama Siska. Mataku menyipit tajam. Udara di ruangan berpendingin sentral itu terasa anjlok hingga mencapai titik beku. Memalsukan laporan keuangan dan menggelapkan dana operasional adalah satu hal, tetapi menukar nyawa pasien dengan alat murahan demi membiayai gaya hidup parasit adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, bahkan oleh iblis sekalipun. Berapa banyak pasien yang telah ditanamkan alat substandar itu oleh tangannya yang kotor? Tanyaku. Suaraku sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Namun cukup untuk membuat para pria berjas di ruangan itu menahan napas dalam ketakutan. 6 pasien dalam 3 bulan terakhir, Nyonya. Beruntung, sistem monitoring kita menemukan anomali ritme detak jantung sebelum terjadi gagal jantung yang fatal. Kami sudah menjadwalkan operasi penggantian darurat secara sangat rahasia minggu ini dan menanggung seluruh biayanya secara penuh dari kas yayasan pimpinan Anda. Aku mencengkram sandaran lengan kursi kulitku dengan erat. Bayu, pria yang selalu membusungkan dada sebagai dewa penyelamat nyawa, ternyata adalah seorang algojo tamak yang siap membunuh pasiennya sendiri hanya untuk membelikan tas Hermes palsu dan tiket liburan mewah bagi selingkuhannya. Kesombongannya yang selama ini ibunya, Nyonya Lydia, pamerkan ke seluruh arisan elitnya bahwa anak kesayangannya adalah dokter brilian penghasil uang halal, ternyata dibangun di atas darah dan nyawa orang-orang tak berdosa. Mereka tertawa lepas dan hidup mewah dari penderitaan orang lain, sembari numpang hidup dari kebaikan uangku. Ini bukan lagi sekedar kasus penggelapan dana, desisku tajam. Ini adalah malpraktik tingkat dewa yang sangat menjijikan. Siapkan gugatan perdata atas kerugian korporat dengan nilai maksimal dan susun laporan resmi dengan bukti lengkap untuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) serta Mabes Polri. Aku akan menggunakan hak veto absolutku untuk mencabut surat izin praktiknya secara tidak hormat hari ini juga. Karir medisnya tamat selamanya. Dokumen legalnya sudah siap untuk Anda tanda tangani, Nyonya. Hermawan melangkah maju meletakkan tumpukan map tebal di hadapanku dan menyodorkan pena emas membelah. Begitu Anda menandatangani dokumen ini, Dr. Bayu tidak hanya resmi dipecat. Ia akan menjadi target penyidikan kriminal berlapis dan seluruh aset yang pernah menyentuh namanya akan segera disita oleh pengadilan. Dia akan masuk blacklist BI paling lambat besok pagi. Ruang gerak finansialnya resmi tertutup. Aku mengambil pena emas itu. Ujungnya meluncur mulus di atas kertas bermanterai, menyangkal nasib seorang pria arogan menjadi ketiadaan. Tanda tangan ini adalah vonis mati bagi identitas sosial Dr. Bayu Baskoro. Tinta ini adalah darah yang harus ia bayar atas pengkhianatannya kepadaku dan anakku. Lalu, bagaimana dengan efek domino finansial pertama kita di lapangan? Apakah Nona Siska sudah menikmati autodebit kejutannya? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen terakhir yang kutanda tangani. Hermawan tersenyum tipis, sebuah senyum predator yang telah mencium bau darah mangsanya. Tepat seperti prediksi Anda. Kemarin sore, Nona Siska dengan aku mencoba melakukan transaksi senilai 50 juta rupiah di sebuah butik desainer di Plaza Senayan. Transaksinya ditolak keras oleh sistem karena proses likuidasi aset kilat yang kita picu. Ia membuat keributan yang sangat memalukan di depan kasir, mencoba menggunakan 2 kartu kredit tambahan lain milik Bayu. Tentu saja, semuanya sudah kita bekukan secara total. Bagus. Potongku dingin. Biarkan dia menanggung malu di hadapan pegawai butik. Dr. Bayu sempat menelpon pihak bank dengan penuh amarah dari ruang kerjanya, mengira itu hanyalah kesalahan sistem semata. Namun karena profil akunnya langsung masuk ke daftar hitam unit fraud, pihak bank menolak memberikan penjelasan melalui telepon. Ia saat ini sedang dalam kebingungan finansial yang sangat akut. Nyonya Lydia juga tak kalah panik karena cek arisan elitnya bouncing pagi ini, mempermalukannya di depan 10 teman sosialitanya. Mereka mulai merasakan dinding kandang emas mereka menyempit, mencekik leher mereka secara permanen. Gumamku puas. Aku menutup map tersebut dengan bunyi klik yang tegas dan menyerahkannya kembali kepada Hermawan.
Semua amunisi telah disiapkan di atas meja, bukti hukum, kejahatan medis, dan kehancuran finansial terkunci rapat di dalam tanganku. Bayu dan Lydia berpikir mereka telah membuangku menjadi sampah sejarah, mencampakkanku ke jalanan seolah aku tak bernilai sepeser pun. Mereka tidak sadar bahwa aku, sang dalang, sedang mengelurkan tali gantungan yang akan mencekik leher mereka secara permanen dan menyakitkan. Lydia yang sangat gila hormat itu akan segera merasakan bagaimana kulit keriputnya bergesekan dengan lantai kotor di gubuk reot yang bau selokan. Siska, sang pelakor murahan yang merasa bisa merebut duniaku, akan segera menyadari bahwa pria yang ia banggakan tak lebih dari sekedar kriminal berutang miliaran rupiah yang akan menyeretnya menjadi gelandangan di jalanan keras ibu kota. Sebagai seorang eksekutor, aku tidak perlu mengotori tanganku dengan memukul atau menjerit. Aku hanya perlu melihat bagaimana mereka saling mencabik-cabik satu sama lain saat kemiskinan dan ketakutan menyergap relung jiwa mereka. Keadilan ini tidak butuh ampunan. Keadilan ini hanya butuh presisi. Hermawan, panggilku sambil berdiri anggun di kursi chairman. Pastikan pasukan keamanan dan tim pengacara lapangan kita bersiap penuh untuk besok pagi. Waktu bermain mereka dengan ilusi kekayaan sudah habis. Saatnya melakukan eksekusi pengosongan rumah mewahnya. Layar iPad Pro di tanganku memunculkan deretan notifikasi merah yang berkedip secara ritmis. Sebuah simfoni kehancuran digital yang sangat memanjakan mata. Dari balik dinding kaca kedap suara VVIP Suite ini, aku memantau setiap denyut nadi finansial mereka yang mulai sekarat. Glitch pertama di dalam kandang emas yang mereka rampas akhirnya terjadi. Perangkapku telah tertutup rapat, dan mesin penghisap uang yang kusetting perlahan mulai menyedot sisa-sisa napas dan harga diri mereka bak ruang hampa udara. Mari kita mulai dari Nyonya Lydia. Melalui laporan intelijen lapangan yang dikirimkan tim keamanan eksklusifku, wanita tua yang gila hormat itu saat ini sedang mengadakan arisan berlian bulanan di sebuah private dining room di Hotel Bintang 5. Aku bisa membayangkan wajah kangkunya yang dibalut makeup tebal, duduk di kursi utama bak seorang ratu suri. Ia pasti sedang sibuk memamerkan kalung emasnya dan menceritakan bualan tentang bagaimana ia akhirnya berhasil mengusir wanita miskin berdasar lusuh yang selama bertahun-tahun merusak pemandangan di rumah anaknya. Lydia merasa dirinya adalah aristokrat sejati, tanpa sadar bahwa ia hanyalah wanita tua renta yang selama bertahun-tahun numpang hidup dari tetesan belas kasihanku. Tepat pukul 2 siang, tiba saatnya Lydia membayar setoran arisan elitnya dan tagihan makan siang prasmanan yang ditotal mencapai angka 75 juta rupiah. Dengan gaya arogan yang sangat dibuat-buat, ia mengeluarkan kartu debit prioritas dari dalam dompet mahalnya. Kartu itu selalu ia klaim sebagai hasil capital gain dari investasi luar biasa putra kesayangannya itu. Kasir restoran yang berdiri di dekat mejanya menggesek kartu debit tersebut ke mesin edisi. Pip, decline. Lydia tertawa canggung, menuduh mesin edisi hotel mewah itu mengalami gangguan jaringan. Kasir yang tetap menjaga kesopanannya menggeseknya sekali lagi. Decline, insufficient funds. Kepanikan seketika merayap cepat di bawah lapisan bedak mahalnya. Tangan rentannya mulai gemetar saat ia memaksa sang kasir untuk menelpon pihak bank pusat saat itu juga. Jawaban dari customer service di ujung telepon yang sengaja di loudspeaker oleh manajer restoran yang mulai kehilangan kesabaran menghancurkan sisa harga diri wanita itu menjadi kepingan debu. Mohon maaf, rekening atas nama Nyonya Lydia dan Dr. Bayu Baskoro telah diblokir secara permanen atas perintah penyitaan legal dari otoritas pusat. Saldo Anda saat ini adalah 0 rupiah dan seluruh aset tunai telah ditarik paksa. 10 teman sosialitanya yang sedari tadi memujanya Bak Dewi mendadak terdiam 1000 bahasa. Tatapan kagum mereka seketika berubah menjadi tatapan sinis, jijik, dan merendahkan. Lydia yang malang, ia tidak tahu bahwa seluruh dana triliunan di rekening perampungan itu telah kutarik kembali tanpa sisa melalui proses likuidasi aset paksa, mengembalikannya ke dalam berangkas portofolio Yayasan Amel milikku. Dalam hitungan detik, reputasi elit yang ia bangun susah payah hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi sang nyonya besar, melainkan diasingkan menjadi sampah sejarah di mata komunitas sosialita yang sangat memuja uang. Di sisi lain ibu kota, tepatnya di ruang kerjanya yang elegan di Adiaksa Utama, Dr. Bayu Baskoro sedang menghadapi badai tsunami finansial yang jauh lebih mematikan. Siska Amalia, sang pelakor murahan, sedang duduk bermanja di pangkuannya sambil merengek dengan nada suara yang memuakkan. Gadis benalu itu masih marah dan menahan malu karena transaksinya di butik desainer kemarin ditolak mentah-mentah.
Untuk menebus rasa malu selingkuhannya dan memamerkan kejantanannya, Bayu dengan gagah berjanji akan memesan sepasang tiket first class dan villa overwater di Maldives senilai 250 juta rupiah. Bayu membuka portal pemesanan liburan eksklusif di monitor komputernya. Ia memasukkan deretan nomor kartu kredit Black Card Limit tak terhingga yang selama ini ia gunakan untuk foya-foya di belakangku. Transaksi gagal, otorisasi ditolak. Bayu mengerutkan dahi, rahangnya mengeras. Ia mengira ini hanya kesalahan limit harian. Ia segera mencoba kartu platinum miliknya yang lain. Transaksi ditolak, kartu telah dibekukan. Keringat dingin seukuran biji jagung mulai mengucur deras di pelipis sang dokter bedah arogan. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, menelpon manajer perbankan pribadinya dengan nada tinggi yang menuntut. Ada apa ini? Kenapa semua kartuku ditolak? Aku ini dokter bedah spesialis. Penghasilanku miliaran per bulan. Bentak Bayu. Urat lehernya menonjol menahan amarah. Suara dingin, mekanis, dan tanpa emosi dari manajer bank di ujung telepon itu pastilah terdengar seperti vonis eksekusi mati di telinganya. Mohon maaf sebesar-besarnya Dr. Bayu, seluruh kartu kredit, fasilitas pinjaman, dan akun investasi Anda terkena sistem autodebit ganda untuk melunasi denda keterlambatan masif dan ditarik paksa oleh otoritas penjamin utama Anda. Mulai jam 12 siang tadi, Anda resmi masuk ke dalam blacklist BI secara permanen. Kami tidak bisa memproses transaksi apapun, bahkan untuk membeli segelas air mineral. Bayu membanting ponsel mahal itu ke lantai marmer hingga layarnya hancur berkeping-keping. Siska yang melihat kepanikan dan amarah suaminya mulai menunjukkan insting bertahan hidup aslinya sebagai parasit jalanan. Wajah cantiknya berkerut penuh amarah dan kekecewaan. Kau membohongiku ya Bayu. Kau bilang kau pria kaya raya yang menjadikanku ratu. Kenapa kartumu mati semua? Kau mau membuatku kelaparan? Jerit Siska melempar tas palsunya ke arah dada Bayu. Diam kau perempuan bodoh. Ini pasti hanya kesalahan teknis dari bank. Aku akan mengurusnya dan mengembalikan semuanya. Raung Bayu dan rasa frustasinya meledak tak terkendali. Mereka mulai saling meneriaki dan mengumpat di dalam ruang kerja itu. Cinta palsu yang dibangun di atas fondasi tumpukan uangku mulai membusuk dan mengeluarkan bau busuk ketika aliran uang itu kuhentikan. Bayu sama sekali belum menyadari bahwa ini baru pemanasan. Pengecut itu tidak tahu bahwa timku sedang merampungkan audit forensik di rumah sakitnya sendiri. Ia buta pada fakta bahwa aset beracun berupa alat pacu jantung ilegal yang ia korupsi telah terendus. Dan draft gugatan perdata senilai ratusan miliar akan memiskinkannya 7 turunan. Sudah selesai kutandatangani dengan tinta emas. Aku tersenyum sangat puas dari balik dinding kaca VVIP Suite. Aku menyuapkan sepotong anggur dingin ke dalam mulutku, menikmati rasa manis kemenangan yang mulai matang. Mereka pikir mereka bebas menindas wanita hamil dan merampas kerajaannya. Tidak akan pernah ada kebebasan bagi para pengkhianat di bawah langitku. Sebagai seorang eksekutor tertinggi, aku tidak akan memberi mereka jeda sedetik pun untuk bernapas. Mereka akan terus merasakan cekikan hukum dan finansial ini semakin mengetat di leher mereka. Rumah mewah bergaya Mediterania yang saat ini masih mereka tinggali akan segera kurebut kembali dengan kekuatan militer perusahaanku. Aku akan menjatuhkan hak veto untuk mengusir mereka dengan kekerasan jika perlu. Aku sudah membayangkan wajah keriput Lydia saat tim keamananku melempar barang-barang ke atas aspal panas, menyeret paksa wanita tua itu untuk pindah ke gubuk reot di pinggiran kota yang sudah kusiapkan. Di sana, ia akan dipaksa menghirup bau salokan limbah industri yang menyengat setiap pagi. Tidur meringkuk di atas dipan kayu lapuk dan meratapi nasibnya sebagai seorang gelandangan hina. Siska si pelakor tak tahu malu itu akan menyadari bahwa ia telah menggali liang lahatnya sendiri dengan menempel pada inang yang salah. Dan Bayu akan hancur lebur tanpa sisa, memohon ampun yang tak akan pernah ia dapatkan. Permainan baru saja memasuki babak yang paling mematikan, dan aku adalah satu-satunya pemain yang memegang kendali atas nyawa mereka. Cahaya keemasan mentari sore menembus dinding kaca VVIP Suite, memantul dengan anggun di atas permukaan cangkir teh porselenku. Bayiku tertidur lelap di ranjangnya, bernapas dengan ritme yang begitu menenangkan. Kedamaian di ruangan ini berbanding terbalik dengan neraka yang sedang kubangun untuk Dr. Bayu Baskoro dan Nyonya Lydia. Mereka berdua sudah mulai merasakan sesaknya tercekik oleh rantai finansial yang kuputus secara mendadak. Namun menghancurkan ibu dan anak itu hanyalah hidangan pembuka.
Untuk menyajikan hidangan utama yang sempurna, aku harus menyembeli satu-satunya sumber keberanian yang masih membuat Siska Amalia sang pelakor murahan itu berani mengangkat wajahnya. Gadis benalu itu sangat arogan karena merasa memiliki jaring pengaman keluarga. Ayahnya, seorang pejabat tingkat menengah di Dinas Kesehatan Daerah, menjalankan bisnis distribusi suplai medis secara sembunyi-sembunyi menggunakan nama kerabatnya. Siska selalu menggunakan status ayahnya untuk merayu para dokter muda dan memeras fasilitas mewah dari mereka. Ia berpikir bahwa koneksi ayahnya adalah perisai baja yang membuatnya kebal dari segala kehancuran. Ia tidak tahu bahwa bagi seorang chairman Adiaksa Medica Group sepertiku, ayah Siska tidak lebih dari sekedar kerikil kecil yang bisa kuhancurkan menjadi debu hanya dengan satu jentikan jari. Aku menekan intercom di meja nakas. Kurang dari 1 menit, Hermawan sudah berdiri tegak di hadapanku, membawa tablet tipis yang selalu menjadi senjata pemusnah masalnya. Hermawan, mari kita bicarakan tentang rantai makanan Nona Siska Amalia. Ucapku dingin, tanpa melepaskan pandangan dari pemandangan senja ibu kota. Berapa persentase pendapatan perusahaan suplai medis milik ayahnya yang bergantung pada rumah sakit kita? Hermawan menyentuh layar tabletnya dengan cepat. Hampir 80% nyonya besar. Selama 3 tahun terakhir, mereka menjadi penyuplai utama untuk linian rumah sakit dan jarum suntik di 5 cabang Adiaksa Medica. Tentu saja kontrak ini lolos karena ada manipulasi dari pihak dalam yang kemungkinan besar difasilitasi oleh Dr. Bayu sendiri sebelum kita melakukan pembersihan. Aku tersenyum miring. Betapa bodohnya mereka. Keluarga Siska selama ini secara tidak langsung numpang hidup dari kerajaan bisnisku, lalu putrinya memiliki keberanian untuk membuangku ke jalanan. Gunakan hak veto milikku hari ini juga. Putus semua kontrak kerjasama dengan perusahaan ayahnya secara sepihak dengan alasan pelanggaran standar kualitas compliance. Perintahku dengan intonasi absolut. Lakukan likuidasi aset atas semua tagihan invoice mereka yang masih tertahan di bagian keuangan kita. Tahan pembayarannya. Dan yang paling penting, serahkan bukti monopoli tender dan gratifikasi ayah Siska ini kepada Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi. Aku ingin ayahnya diseret dari meja kerjanya dengan borgol di tangan sebelum matahari terbenam. Laksanakan nyonya. Kejaksaan akan sangat senang menerima bukti matang ini. Ini akan memicu audit forensik dari negara terhadap seluruh harta kekayaan ayahnya. Jawab Hermawan sambil mengangguk hormat. Semua rekening keluarga mereka akan segera dibekukan. Portofolio aset ayah Siska yang selama ini ia kumpulkan dari uang haram akan hancur lebur tanpa sisa. Sempurna. Biarkan keluarga parasit itu merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah sejarah. Desisku. Aku menarik tablet pengawasanku itu untuk melihat reaksi berantai dari bom waktu yang baru saja aku lepaskan. Di layar beresolusi tinggi itu, aku kembali melihat ke dalam ruang kerja Bayu di rumah megah yang kini terasa seperti sel isolasi bagi mereka. Bayu tampak mondar-mandir dengan wajah pucat pasi dan rambut acak-acakan. Ia masih berusaha menelpon berbagai relasi perbankannya untuk memulihkan status blacklist BI miliknya. Namun tak satupun yang sudi mengangkat telepon dari seorang pria yang telah ditandai cacat secara finansial oleh sistem pusat. Di sofa sudut, Siska sedang sibuk membalas kuku palsunya, masih belum menyadari bahwa kiamat sedang mengetuk pintu keluarganya. Tiba-tiba ponsel Siska berdering nyaring, ia mengangkatnya dengan malas. Halo Pak, ada apa sih telepon sore-sore begini? Siska lagi sibuk nih sama Mas Bayu, ucap Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Hening sejenak, lalu dari speaker ponsel yang volumenya cukup keras itu, terdengar suara raungan seorang pria parubaya yang sedang dilanda kepanikan luar biasa. Siska, kamu melakukan apa pada keluarga kita? Perusahaan kita hancur. Semua kontrak dari Adiaksa Medica diputus detik ini juga. Kejaksaan ada di lobi kantorku sekarang. Mereka menyita semua aset kita. Papa mau ditangkap, Siska. Tolong minta Bayu transfer dana talangan 5 miliar rupiah sekarang juga untuk mengamankan aset rumah kita. Atau kita semua akan tidur di jalanan. Ponsel di tangan Siska tergelincir, jatuh ke atas karpet tebal. Wajah gadis arogan itu berubah seputih kertas. Kuku palsunya yang belum kering menggores ujung sofa. Papa, halo? Jeritnya panik. Namun sambungan telepon itu telah diputus secara sepihak. Siska melompat dari sofa, menatap Bayu dengan mata terbelalak liar bak hewan yang terpojok. Bayu, kau dengar itu? Ayahku mau ditangkap, perusahaannya dihancurkan oleh rumah sakitmu. Kau kan dokter bedah spesialis, kau punya kuasa di sana. Cepat selamatkan ayahku. Berikan aku 5 miliar rupiah sekarang. Bayu yang sedari tadi sedang memutar otak untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menatap Siska dengan pandangan nanar. Ego laki-lakinya yang selama ini ia rawat dengan capital gain dari uangku, kini hancur berkeping-keping.
5 miliar? Kau gila. Semua kartu kreditku mati. Rekeningku dibekukan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik rumah ini. Mendengar penolakan itu, sifat asli Siska sebagai pelakor murahan akhirnya meledak ke permukaan. Tidak ada lagi nada manja dan tatapan memuja. Yang ada hanyalah histeria dari seorang wanita materialistis yang melihat sumber uangnya mengering. Dokter bedah macam apa kamu ini? Pria miskin tak berguna, jerit Siska, melangkah maju dan mendorong dada Bayu dengan kasar. Kau janji akan memberikanku segalanya. Kau menyuruhku mengusir istri hamilmu yang selalu pakai dasar lusuh itu karena kau bilang kau punya harta tak berseri. Kalau kau tidak memberiku uang 5 miliar itu besok pagi, aku akan bongkar semua rahasia busukmu ke media. Aku akan hancurkan karirmu. Bayu terhuyung ke belakang, menatap wanita yang demi dirinya ia rela menumbalkan istri dan darah dagingnya sendiri. Kini wanita itu sedang menodongkan belati ke lehernya. Sang parasi sedang berusaha memangsa sang benalu demi bertahan hidup. Di balik layarku, tawa dinginku tak tertahankan lagi. Ini adalah pertunjukan opera yang paling indah yang pernah kusaksikan. Mereka saling mengancam, saling meredakan, tanpa tahu bahwa tak satupun dari ancaman mereka memiliki arti. Bayu sudah hancur, aset beracun di rumah sakit akan segera menyeretnya ke penjara. Sementara gugatan perdata yang sudah kusiapkan akan merampas semua yang ia miliki. Siska akan menjadi miskin secara permanen dan ayahnya akan membusuk di sel tahanan koruptor. Sebagai seorang eksekutor, tugasku adalah memastikan tak ada satupun dari mereka yang memiliki jalan keluar. Nyonya Lydia yang sedang meratapi saldo 0 rupiahnya di lantai bawah tak akan bisa menyelamatkan anak kesayangannya. Sebentar lagi, mereka semua akan diseret keluar dari rumah mewahku. Mereka akan merangkak menuju gubuk reot di pinggiran kota yang sudah kusiapkan. Di sana mereka akan dipaksa menghirup bau selokan yang pekat, mengenang masa-masa kejayaan mereka yang hanyalah fata morgana belaka. Mereka yang dulu menganggapku sebagai kotoran, kini akan menjalani sisa hidup mereka sebagai gelandangan di dunia nyata. Kiamat finansial mereka baru saja dimulai, dan aku akan memastikan mereka membayar hingga napas terakhir mereka. Melihat orang bodoh berusaha menutupi kebodohannya dengan kesombongan adalah sebuah hiburan yang tak ternilai harganya. Di layar monitor beresolusi tinggi di ruang kerjaku, aku menyaksikan sebuah ironi yang sangat menggelikan. Dr. Bayu Baskoro dan Nyonya Lydia, dua manusia yang seluruh rekeningnya telah dibekukan dan tercatat permanen di daftar blacklist BI, sore ini dengan nekat menggelar sebuah pesta pertunangan mewah di taman belakang rumah yang mereka pikir masih milik mereka. Pesta ini adalah langkah putus asa. Siska Amalia, sang pelakor murahan, sengaja memaksa pesta ini diadakan untuk mengamankan posisinya secara hukum dan sosial sebelum aib ayahnya yang ditangkap kejaksaan bocor secara luas ke publik. Sementara Bayu, dengan ego laki-lakinya yang sangat rapuh, menggunakan sisa kredit dari event organizer langganannya yang belum menyadari bahwa cek pembayaran mereka esok hari akan memantul tanpa ampun. Mereka mengundang puluhan dokter spesialis, petinggi rumah sakit, dan kolega sosialita Dr. Lydia. Taman asri itu disulap dengan dekorasi bunga impor senilai ratusan juta rupiah. Mereka berdansa penuh tawa di atas geladak kapal yang sedang karam. Lydia dengan gaun sutranya berkeliling memamerkan calon menantu barunya kepada para tamu. Merasa begitu bangga telah menyingkirkan menantu yatim piatu berdasar lusuh yang selama ini ia anggap hina. Wanita tua itu terus mengoceh tentang capital gain palsu anak lelakinya. Tak sadar bahwa ia hanya menumpang hidup di atas tanah bersertifikat milik kerajaanku. Di sisi lain, Siska memamerkan cincin berlian yang kemungkinan besar dibeli Bayu dari sisa uang tunai hasil korupsi aset beracun di rumah sakit. Seolah itu adalah piala kemenangannya. Mereka menari di atas bom waktu. Semua vendor catering, dekorasi, hingga fotografer mewah itu belum dibayar sepeser pun. Bayu menggunakan bayangan kredibilitas palsunya untuk berhutang. Dan besok para vendor itu akan memburu mereka layaknya anjing kelaparan. Aku menatap layar itu dengan senyum sedingin es. Tidak ada kemarahan yang tersisa di dadaku. Hanya antisipasi murni dari seorang eksekutor yang bersiap memenggal kepala mangsanya. Apakah tim eksekusi sudah berada di posisi, Hermawan? Tanyaku melalui sambungan nirkabel rahasia, sembari membelai punggung bayiku yang tertidur lelap di pelukanku. Kami sudah di depan gerbang utamanya. Kami siap mengantarkan kado istimewa Anda untuk pasangan benalu itu, jawab Hermawan di seberang sana. Masuklah, hancurkan panggung sandiwara mereka tanpa sisa. Biarkan seluruh tamu undangan bergengsi itu menyaksikan secara langsung bagaimana sampah sejarah dikembalikan ke tempat asalnya yang kotor.
Di layar, aku melihat gerbang besi tinggi itu terbuka lebar secara paksa. Hermawan dibalut setelan jas hitam legam, melangkah masuk ke taman belakang dengan langkah tegap dan elegan. Di belakangnya, mengekor 4 bodyguard berbadan tegap dan 2 petugas kepolisian berseragam lengkap. Musik klasik yang mengalun dari string kuartet di sudut taman seketika terhenti. Puluhan pasang mata tamu undangan menoleh, diselimuti kebingungan dan ketegangan yang mendadak menebal di udara. Lydia memucat, namun masih berusaha keras mempertahankan wibawa palsunya. Bayu melangkah maju membelah kerumunan. Wajahnya menegang. Ia mengenali Hermawan sebagai pengacara korporat elit rumah sakit. Namun otak dangkalnya belum menyadari koneksi pria itu denganku. Pengacara Hermawan, apa yang Anda lakukan di rumah pribadi saya bersama polisi? Ini acara tertutup, bentak Bayu, mencoba terdengar berkuasa di hadapan rekan-rekan sejawatnya. Hermawan tidak tersenyum. Ia menatap Bayu layaknya menatap seekor kecoa yang menjijikan. Rumah pribadi, Anda sepertinya mengalami delusi aku, Dr. Bayu. Saya berdiri di atas properti sah milik Adiaksa Real Estate, anak perusahaan yang masuk dalam portofolio utama Chairman Adiaksa Medica Group. Dan kedatangan saya kemari adalah mandat langsung dari beliau untuk menyerahkan dokumen eksekusi ini secara publik. Hermawan memberi isyarat dan salah satu bodyguard menyerahkan sebuah kotak bluder hitam berukuran besar. Hermawan membukanya tepat di hadapan Bayu, Siska, dan puluhan tamu yang kini menahan napas dalam kesunyian yang mematikan. Pertama, suara bariton Hermawan menggema keras, membedah keheningan. Ia mengangkat sebuah dokumen dengan kop surat resmi berstempel merah. Surat pemecatan tidak hormat, berdasarkan hasil audit forensik yang menyeluruh. Anda secara sah terbukti melakukan korupsi pengadaan alat medis substandar yang membahayakan nyawa pasien. Hak Anda sebagai dokter dicabut detik ini juga oleh Majelis Kehormatan. Didukung hak veto mutlak dari Dewan Direksi. Anda resmi dipecat. Mata Bayu terbelalak, rahangnya jatuh, dan lututnya nyaris goyah. Terdengar pakikan tertahan dari para dokter kolega Bayu di antara kerumunan. Mereka serentak mundur satu langkah menjauhi Bayu. Kedua, Hermawan menarik dokumen lain yang lebih tebal. Gugatan cerai resmi dan surat perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 7 tahun lalu tanpa Anda baca detailnya. Klien saya, Nyonya Aromi Hapsari Adiaksa, menceraikan Anda dengan status nol pembagian harta. Seluruh aset dari rumah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, hingga kancing kemeja yang Anda pakai saat ini adalah properti milik perusahaan yang sengaja Anda salah gunakan. Arumi? Nyonya Arumi? Pekik mereka berdua. Suaranya pecah, matanya nyaris keluar dari rongganya. Perempuan miskin itu adalah pemilik rumah sakit. Tidak mungkin, ini penipuan. Anakku yang membeli rumah ini. Tutup mulut Anda, Nyonya. Anda hanya numpang hidup. Desis Hermawan dengan tatapan membunuh. Ia kembali menatap Bayu yang kini berkeringat dingin. Wajahnya memutih layaknya mayat hidup. Dan kado ketiga yang paling istimewa. Hermawan mengangkat sebuah map merah menyala. 2 petugas kepolisian maju selangkah, menatap Bayu dengan tajam. Gugatan perdata senilai 250 miliar rupiah atas kerugian korporat, bersama dengan surat penetapan tersangka atas tindak pidana korupsi. Rekening Siska Amalia sang parasit ini juga telah resmi disita negara. Seluruh harta kalian telah ditarik paksa melalui likuidasi aset. Skakmat. Bayu jatuh terduduk dengan keras di atas rumput hijau yang dipotong rapi. Kakinya tak lagi mampu menopang bobot dosa dan rentetan kehancuran yang ditimpakan kepadanya secara bersamaan. Ilusi kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh menjadi debu dalam hitungan menit. Siska Amelia menjadi histeris. Ia menatap cincin berlian di jarinya dengan jijik, menyadari bahwa ia tidak bertunangan dengan seorang pangeran kaya raya, melainkan dengan seorang buronan korupsi yang akan menyeretnya ke dalam kemiskinan absolut. Ia merenggut cincin itu dan melemparkannya ke wajah Bayu. Pria penipu! Kau menghancurkan hidupku. Kau membuatku kelaparan dan rekeningku terkena autodebit sampai minus. Aku membencimu, ratap Siska. Wajah cantiknya berubah mengerikan karena keputusasaan yang meluap. Di seberang layar tawaku pecah, dingin, tanpa ampun, dan menggema di dalam dinding VVIP suite yang kedap suara. Para tamu undangan bergengsi itu mulai berbisik-bisik, memalingkan wajah dan bergegas melangkah menuju pintu keluar. Mereka berusaha menjauhkan diri dari radius kehancuran Dr. Bayu Baskoro agar karir medis mereka tak ikut tercemar. Beberapa di antaranya diam-diam merekam momen jatuhnya sang dokter arogan dengan ponsel mereka. Besok pagi, nama Bayu akan menjadi bulan-bulanan di seluruh grup obrolan kedokteran nasional. Reputasinya akan dimusnahkan secara sistematis dan permanen. Hermawan membungkuk sedikit. Sebuah penghinaan yang sangat elegan menorehkan luka permanen di harga diri musuh.
Nikmatilah sisa pesta Anda, Dr. Bayu. Besok pagi tepat pukul 8, tim kami akan kembali dengan alat berat untuk mengosongkan rumah ini. Saya sarankan Anda mulai mengepak barang-barang murah Anda dan Nyonya Lydia malam ini juga. Nyonya besar telah berbaik hati menyiapkan sebuah gubuk reot untuk kalian tempati. Jangan khawatir, bau selokan limbah di sana akan sangat cocok dengan kepribadian kalian yang sesungguhnya. Hermawan berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan taman itu dalam kekacauan absolut. Di layar, aku melihat Nyonya Lydia akhirnya jatuh pingsan di atas rerumputan. Tak sanggup menerima kenyataan bahwa esok pagi ia akan resmi menjadi gelandangan. Bayu masih meringkuk di tanah, menangis terseduh-seduh, meratapi nasib dengan bahu bergetar hebat. Tidak ada setitik pun keangkuhan yang tersisa di wajahnya. Babak penghancuran mental dan hukum telah dieksekusi tanpa celah. Namun dendamku belum tuntas seutuhnya. Menyiksa pikiran mereka dari jauh adalah satu hal, tetapi merampas atap di atas kepala mereka dan mengusir mereka secara fisik adalah pembalasan yang akan memberiku kepuasan absolut. Bayu, Lydia, dan Siska harus merasakan dinginnya aspal dan tajamnya hinaan jalanan. Persis seperti apa yang mereka lakukan padaku saat aku sedang mengandung anakku di malam hujan badai itu. Bersiaplah para pengkhianat, bisikku pada layar monitor yang berkedip menyajikan tangisan mereka. Besok aku akan menghapus jejak kalian dari istanaku untuk selama-lamanya. Tepat pukul 8 pagi, langit ibu kota masih diselimuti kabut tipis. Aku tidak lagi duduk di balik layar monitor VVIP Suite. Pagi ini aku berada di dalam kabin Maybach hitamku yang terparkir statis, tepat di seberang gerbang utama rumah bergaya Mediterania itu. Kaca film anti peluru berketebalan ganda menyembunyikan eksistensiku dengan sempurna. Di pelukanku, bayiku tertidur pulas, sama sekali tidak terganggu oleh aura kematian finansial yang sedang memancar dari tatapan mataku. Hari ini adalah hari raya pembalasan. Aku datang ke sini secara langsung, sebagai seorang eksekutor tertinggi untuk menyaksikan babak paling puitis dari kejatuhan para pengkhianat. Kandang emas itu akan segera dikosongkan. Dari balik kaca mobil, aku melihat 3 truk logistik berukuran besar dengan logo Adiaksa Property memblokir jalan masuk. Hermawan turun dari SUV pengawal, diikuti oleh 2 lusin personil keamanan berseragam hitam taktis dan perwakilan jurusita pengadilan. Tidak ada lagi ketukan pintu yang sopan. Atas perintah hak veto milikku, personil keamananku mendobrak gerbang mesin dan pintu utama berbahan kayu jati itu secara paksa. Suara kayu berderak patah menggema hingga ke jalanan, menjadi trompet sangkakala yang menandai akhir dari era penindasan. Aku mengaktifkan audio intercom yang terhubung langsung dengan penyadap di kerah jas Hermawan. Suasana di dalam rumah itu sangat lucu. "Apa-apaan ini? Kalian tidak berhak masuk ke rumahku," jerit Nyonya Lydia dengan suara serak. Dari layar tablet yang kupegang, aku bisa melihat wanita tua itu masih mengenakan dasar sutranya yang kusut. Matanya bengkak, wajahnya kusam tanpa makeup. Dia dan Bayu ternyata sama sekali belum mengepak barang-barang mereka. Mereka menghabiskan semalaman dalam penyangkalan total, mengira gertakan Hermawan semalam hanyalah ilusi semata. "Ini bukan rumah Anda, Nyonya Lydia. Ini adalah aset korporat yang sedang menjalani proses likuidasi aset paksa," balas Hermawan dengan intonasi mekanis tanpa belas kasihan. "Angkat semua perabotan, kosongkan setiap ruangan. Jangan biarkan satupun barang mewah keluar dari rumah ini tanpa izin." Para petugas keamanan mulai bergerak cepat, bak kawanan semut tentara. Mereka mencabut lukisan mahal dari dinding, menggulung karpet Persia asli, dan menyita barang-barang elektronik. Bayu berdiri mematung di tengah ruangan tamu. Wajahnya hancur oleh beban gugatan perdata ratusan miliar yang menantinya. Mantan suamiku itu tampak seperti cangkang kosong. Keangkuhannya sebagai dokter spesialis telah menguap bersama dengan saldo rekeningnya. Tiba-tiba, Siska Amalia muncul dari arah tangga. Tergesa-gesa menyeret sebuah koper Louis Vuitton yang sangat besar. Sang pelakor murahan itu berusaha melarikan diri sebelum aparat kepolisian datang untuk mengusut aliran dana aset beracun yang sempat masuk ke rekeningnya. "Tahan wanita itu," perintah Hermawan. 2 pengawal bertubuh raksasa seketika memblokir langkah Siska. "Minggir, aku tidak ada urusan dengan keluarga bangkrut ini. Aku mau pergi," jerit Siska panik, berusaha menerobos. Hermawan melangkah maju, merebut koper itu dengan kasar dan membukanya di atas lantai marmer. Isinya adalah tumpukan perhiasan, jam tangan Rolex, dan tas desainer yang dibeli Bayu menggunakan uang hasil korupsi. Siska memekik saat Hermawan dengan tenang menyita semuanya.
Nona Siska, Anda sepertinya lupa bahwa akun portofolio dan rekening Anda telah diblokir. Semua barang mewah ini adalah bukti kejahatan pencucian uang. Anda hanya diizinkan pergi dengan pakaian yang menempel di badan Anda. Ucap Hermawan dingin. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa kalung berlian yang melingkar di leher Siska. Kehilangan segala sumber kekayaannya, gadis benalu itu menangis histeris. Ia menatap Bayu dengan penuh kebencian, meludah tepat di ujung sepatu Bayu, lalu berlari keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Siska resmi kembali ke jalanan, berubah dari seorang sosialita palsu menjadi gelandangan hina tak berharga. Satu parasi telah berhasil disingkirkan. Kini giliran hidangan utama. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ibunya Bayu. Ini hasil kapital gen anakku. Jangan sentuh vas itu. Itu milikku. Raung Lydia saat dua petugas mulai menggotong sofa kulit kesayangannya. Wanita tua yang gila hormat itu meronta bak orang gila. Ia memeluk tiang marmer, menolak untuk digeser. Di matanya, kehilangan rumah ini lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Ia menolak menerima fakta bahwa selama ini ia hanya numpang hidup dari uang menantu yatim piatu yang selalu ia hina. Sesuai instruksiku, Hermawan tidak memberikan toleransi. Syarat dia keluar. Perintahnya singkat. Dua pengawal wanita berbadan tegap maju. Mereka melepaskan cengkraman Lydia dari tiang marmer yang menyeret lengannya dengan kasar, persis seperti menyeret sekarung sampah. Lydia meronta, menjerit dan mengumpat. Tetapi tubuh rentanya tak berdaya. Ia diseret melintasi lantai marmer yang dingin, melewati teras, dan didorong hingga jatuh terjerembab di atas aspal driveway yang keras. Brak! Dua buah koper kanvas murah yang sudah diisi asal-asalan dengan baju-baju bekas dilemparkan tepat ke wajah Lydia, tergeletak mengenaskan di atas aspal. Pemandangan itu adalah sebuah reka ulang yang sangat presisi, sebuah dejavu balas dendam yang merasuk hingga ke sumsum tulangku. Seminggu yang lalu, di aspal yang sama, di bawah guyuran hujan, Lydia melempar koper murahanku dan mengusirku yang sedang hamil tua dalam balutan dasar lusuh. Hari ini, karma itu memukul balik wajah mereka dengan kekuatan ribuan kali lipat. Lydia kini resmi menjadi sampah sejarah. Bayu menyusul di belakangnya, didorong keluar oleh petugas keamanan dengan tatapan kosong. Pria pengecut itu tidak berani melawan. Ia tahu karirnya telah tamat pasca audit forensik kemarin. Ia masuk blacklist BI, tak punya uang, dan ancaman penjara sudah di depan mata. Hermawan berjalan mendekati mereka yang kini meringkuk hina di atas aspal. Ia mengeluarkan sebuah kunci besi berkarat dari saku jasnya, lalu menjatuhkannya ke tanah tepat di depan kaki Lydia yang gemetar. Kunci itu bergemerincing, suaranya terdengar seperti lonceng kematian. Ini kunci untuk kediaman baru kalian, ucap Hermawan dengan suara lantang agar terdengar oleh para tetangga elit yang mulai mengintip dari balik pagar mereka. Sebuah gubuk reot di kawasan pembuangan akhir utara kota. Nyonya besar menyarankan agar kalian mulai membiasakan diri dengan bau selokan limbah plastik dan gigitan tikus got. Karena selama sisa hidup kalian, sistem autodebit dari pengadilan akan menyedot habis setiap sen uang halal maupun haram yang kalian hasilkan untuk melunasi utang. Lydia memungut kunci berkarat itu dengan tangan yang bergetar hebat. Air mata penyesalan dan kehinaan mengalir deras membasahi keriput wajahnya. Ia akhirnya menyadari bahwa menantu yang ia buang adalah monster yang tidak akan pernah melepaskan cengkramannya. Dari dalam Maybach yang sejuk, aku menyandarkan kepalaku ke bantalan kursi dengan desahan panjang yang luar biasa melegakan. Aku tidak membuka kaca jendela untuk mengejek mereka. Aku tidak perlu pamer. Membiarkan mereka menebak-nebak kehadiranku dari balik kaca gelap ini justru membiarkan teror psikologis yang jauh lebih menyiksa. Bayu dan Lydia kini resmi kehilangan segalanya. Atap di atas kepalanya, harga diri, dan kebebasan finansial mereka telah kuambil tanpa sisa. Fase penindasan telah berakhir, dan kiamat mereka baru saja memasuki babak kehidupan nyata. Jalan, perintahku pelan pada sopir di depan. Maybach hitamku meluncur mulus, membelah jalanan komplek elit, meninggalkan kandang emas yang telah kosong dan dua manusia hina yang meratap di atas aspal. Aku kembali ke kerajaanku, siap menyaksikan dari singgasana tertinggi bagaimana mereka akan membusuk di dalam jurang kemiskinan. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai 50 Adiaksa Utama memiliki desain akustik yang dirancang sedemikian rupa sehingga keheningan di dalamnya terasa berat dan mengintimidasi. Pagi ini aku duduk sendirian di kursi chairman berlapis kulit asli yang membelakangi pintu masuk, menatap panorama ibu kota melalui dinding kaca setinggi 3 meter.
Aku mengenakan setelan jas marun gelap yang memancarkan dominasi aristokratis. Masa-masa di mana aku menundukkan kepala dalam balutan dasar lusuh telah resmi berakhir. Sebagai seorang eksekutor, aku telah menunggu satu bidak terakhir yang akan melengkapi mahakarya kejatuhan ini. Layar intercom di mejaku berkedip pelan. Suara kepala keamananku terdengar jernih. Nyonya besar, Dr. Bayu Baskoro memaksa masuk ke area eksekutif. Dia membuat keributan di lobi, menuntut untuk bertemu dengan Dewan Direksi dan Chairman untuk mengajukan banding atas pemecatannya. Biarkan dia naik, izinkan dia masuk ke ruang rapat ini tanpa pengawalan. Jawabku dengan nada sedingin es. Beberapa menit kemudian, pintu ganda berbahan kayu ok itu didobrak kasar. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan napas yang memburu memecahkan dengan ruangan. Dr. Bayu Baskoro melangkah masuk dengan sisa-sisa keangkuhan yang menyedihkan. Pria yang kemarin diusir dari rumah mewahnya itu kini terlihat sangat berantakan. Kemeja kusutnya, matanya merah karena kurang tidur dan stres akut. Ia telah ditolak oleh semua bank karena namanya bertengger permanen di blacklist BI. Dan sisa-sisa hartanya telah musnah tersapu likuidasi aset tanpa ampun. "Di mana Chairman? Aku ingin bicara dengan pengusaha rumah sakit ini," teriak Bayu. Suaranya bergema di ruangan luas itu. "Pemecatan ini tidak sah. Kalian tidak bisa membuangku begitu saja setelah semua capital gain yang kuberikan untuk rumah sakit ini. Pengacara sialan bernama Hermawan itu telah merampas rumahku dan memblokir semua kartuku dengan sistem autodebit ilegal. Aku tidak akan membiarkan reputasiku dihancurkan oleh tuduhan palsu." Bayu masih berbicara pada punggung kursiku, sama sekali tidak menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Kesombongannya sebagai dokter bedah menutupi logika warasnya. Ia berpikir bahwa kejeniusan medisnya akan selalu menyelamatkannya. Aku meletakkan cangkir kopi espressoku dengan pelan. Waktu bermain sudah habis. Dengan satu gerakan elegan, aku memutar kursi Chairman itu hingga berhadapan langsung dengannya. "Tuduhan palsu, Dr. Bayu?" Sapaku dengan suara yang sangat tenang namun membekukan aliran darah. Kata-kata Bayu seketika tersangkut di tenggorokannya. Matanya membelalak lebar, nyaris melompat keluar dari rongganya. Wajahnya yang semula memerah karena amarah, kini memucat seputih kertas. Kakinya membeku di atas karpet tebal. Ia menatapku seolah sedang melihat hantu. Atau lebih tepatnya, melihat dewa kematiannya sendiri yang baru bangkit dari neraka. "Arumi?" bisiknya dengan suara bergetar. Lututnya tiba-tiba terlihat sangat lemah. Apa yang kau lakukan di kursi itu? Di mana Chairman? Jangan bercanda denganku, Arumi. Ini bukan waktunya lelucon murahan. Aku menyilangkan kaki, menatapnya dengan tatapan merendahkan yang selama bertahun-tahun selalu ia dan ibunya berikan padaku. "Aku tidak sedang bercanda, Bayu. Kau mencari Chairman Adiaksa Medical Group, kau sedang menatapnya. Kerajaan medis yang selama ini kau banggakan sebagai tempatmu meraup kekayaan dan kesombongan secara legal dan absolut adalah milikku." Bayu terhuyung mundur satu langkah, menggelengkan kepalanya dengan cepat, menolak keras kenyataan yang menampar logikanya. "Tidak mungkin, kau hanyalah yatim piatu miskin. Ibuku benar, kau tidak punya apa-apa. Rumah itu, mobilku, jabatanku, itu hasil keringatku. Semuanya adalah bagian dari portofolio investasiku." Potongku tajam, suaraku mengirisi seharga dirinya bak pisau bedah. "Rumah mewah bergaya Mediterania yang kalian rampas itu adalah milik perusahaanku. Jabatanku sebagai chairman adalah alasan mengapa karirmu melesat tanpa hambatan selama 7 tahun terakhir. Selama ini, kau hanya benalu yang mengisap darahku. Dan ibumu yang gila hormat itu hanyalah wanita tua yang numpang hidup dari tetesan belas kasihanku." Bayu mulai gemetar hebat. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita hamil yang ia usir ke jalanan malam badai itu bukanlah korban miskin yang tak berdaya, melainkan algojo yang memegang kendali penuh atas nyawanya. "Arumi, dengarkan aku. Aku hilaf." Bayu tiba-tiba menjatuhkan diri, berlutut di atas karpet mahal itu, memohon dengan air mata yang mulai menetes menembus pertahanannya. "Siska menggoda aku. Dia yang memaksaku membelikan barang-barang mewah itu. Aku masih mencintaimu, Arumi. Maafkan aku. Tarik kembali semua hukuman itu. Aku mohon padamu." Menyalahkan seorang pelakor murahan atas keserakahanmu sendiri. Betapa menjijikan dan pengecutnya dirimu. Desisku muak. Aku berdiri dari kursiku, melangkah mendekatinya, namun menjaga jarak agar ujung sepatuku tidak tersentuh oleh kulitnya. "Kau tidak hanya berselingkuh, Bayu. Kau mengorbankan nyawa pasien demi membelikan barang palsu untuk selingkuhanmu. Hasil audit forensik dari Singapura membuktikan kau menggunakan aset beracun berupa alat pacu jantung substandar yang membahayakan nyawa. Kau adalah pembunuh berdarah dingin berjas putih yang sangat memalukan." Aku melemparkan sebuah map merah tebal dari atas meja, tepat ke arah dadanya.
Dokumen itu berserakan di atas karpet. Itu adalah salinan gugatan perdata senilai 250 miliar rupiah yang telah didaftarkan ke pengadilan tinggi pagi ini. Dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, aku menggunakan hak veto mutlaku detik ini juga untuk mencabut surat izin praktekmu secara permanen dan menyerahkan bukti pidanamu ke Barreskrim Polri. Kau bukan lagi seorang dokter bedah yang terhormat. Kau adalah penjahat kriminal bernilai 0. Skakmat. Arumi, aku mohon jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ibuku sakit karena tidur di jalanan aspal semalam. Jerit Bayu, mengibal layaknya seekor cacing tanah yang terinjak tumit sepatu. Ibumu yang gila hormat itu pantas mendapat nasibnya. Kalian berdua akan segera dideportasi paksa ke sebuah gubuk reot di utara kota. Nikmatilah hari-hari kalian dengan bau selokan yang menyengat. Karena itulah wangi asli dari jiwa kalian yang membusuk. Ucapku tanpa setetes pun ampunan. Kalian yang dulu membuangku ke jalanan, kini telah resmi menjadi sampah sejarah di mataku. Aku menekan tombol intercom di pergelangan tanganku. Dalam hitungan detik, 4 pengawal berbadan raksasa menerobos masuk ke dalam ruangan. Seret parasit ini keluar dari gedungku. Jika dia berani menginjakkan kakinya lagi di radius 1 km dari lobi rumah sakit ini, patahkan kedua kakinya. Perintahku dengan intonasi mematikan. Aku menekan tombol intercom di pergelangan tanganku. Dalam hitungan detik, 4 pengawal berbadan raksasa menerobos masuk ke dalam ruangan. Seret parasit ini keluar dari gedungku. Jika dia berani menginjakkan kakinya lagi di radius 1 km dari lobi rumah sakit ini, patahkan kedua kakinya. Perintahku dengan intonasi mematikan. Bayu menjerit, meronta, dan meneriakkan namaku sambil menangis terseduh-seduh saat para pengawal itu meringkus lengan dan kerah kemejanya. Ia ditarik paksa melintasi karpet mewah ruang direksi. Sepatunya terseret hina, menghilang di balik pintu ganda berbahan kayu oak yang kembali tertutup rapat. Gema jeritan keputusasaannya terdengar sangat puitis dan memuaskan di telingaku. Kini, kiamat finansial telah resmi sempurna. Mantan dokter bedah spesialis arogan itu resmi menjadi gelandangan tanpa gelar, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Aku berjalan kembali ke kursi chairmanku, meluruskan jas marun yang kukenakan, dan menatap langit ibu kota yang cerah. Fase klimaks dari balas dendam ini telah tertunaikan tanpa cacat. Kandang emas telah kubersihkan, duri pengkhianatan telah kucabut sampai ke akar-akarnya. Sekarang, aku hanya perlu melihat kejatuhan mereka dari jauh bak seorang dewa. Keadilan telah ditegakkan secara absolut. Matahari siang membakar atap seng berkarat di kawasan kumuh pinggiran utara ibu kota, memantulkan gelombang panas yang mencekik napas. Udara di dalam gubuk reot berukuran 4x4 meter itu terasa seperti di dalam oven pemanggang yang dikelilingi oleh tumpukan sampah. Tidak ada lagi pendingin ruangan sentral yang senyap. Tidak ada lagi lantai marmer Italia yang dingin memanjakan telapak kaki. Yang ada hanyalah lantai semen yang retak-retak dan genangan air kotor. Setiap kali angin berhembus, bau selokan limbah industri dan sisa pembuangan pasar menguar dengan pekat, menyusup ke setiap pori-pori dinding triplek yang mulai lapuk dimakan rayap. Tempat ini adalah neraka dunia yang dirancang dengan presisi matematis. Di sudut ruangan yang pengap itu, Nyonya Lydia terbaring meringkuk di atas kasur kapuk tipis bermotif pudar. Wanita tua yang dulunya selalu memuja gengsi sosial dan berjalan dengan dagu terangkat itu, kini terlihat sangat mengenaskan. Gaun sutra mahalnya telah lama disita. Tubuh rentanya kini hanya dibalut oleh dasar kusam hasil pemberian tetangga kumuh. Sebuah pakaian yang kualitasnya jauh lebih buruk dan lebih hina daripada daster lusuh milik menantunya yang dulu selalu ia jadikan bahan tertawaan di acara arisan. Lydia menggaruk lengannya secara kasar. Kulitnya dipenuhi ruam mewah melepuh akibat gigitan nyamuk got dan kualitas air tanah yang beracun. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh chamomile hangat atau memijat kakinya. Dalam keheningan yang menyiksa itu, otak tuanya dipaksa menelan realitas pahit yang tak terbantahkan. Selama puluhan tahun, ia bukanlah nyonya besar yang dihormati. Ia hanyalah seorang wanita miskin tak berguna yang beruntung bisa numpang hidup pada kebaikan hati Arumi Hapsari Adiaksa. Kini setelah ia mengusir sang pewaris tahta, ia resmi dibuang menjadi gelandangan. Di sisa usianya, meratapi kebodohannya di atas tumpukan sampah. Tidak jauh dari ibunya, Dr. Bayu Baskoro duduk bersandar pada dinding triplek dengan tatapan kosong dan mengerikan. Mantan dokter bedah spesialis yang dulunya dipuja dan dihormati di lorong-lorong rumah sakit elit itu, kini tampak seperti pecandu yang sakau. Rambutnya berminyak tebal, wajahnya ditumbuhi jambang tak terawat, dan kemeja sutranya telah berubah warna menjadi abu-abu kotor karena bercampur keringat dan debu.
Ponsel di tangannya layarnya retak dan mati total. Bayu telah mencoba menghidupkannya ribuan kali untuk meminjam uang kepada rekan-rekannya. Namun tidak ada satupun yang sudi mengangkat telepon dari seorang pesakitan. Bayu tahu persis mengapa dunia mengucilkannya. Namanya telah dipampang abadi di dalam daftar hitam blacklist BI dengan stempel merah menyala. Karir medis yang ia agung-agungkan telah dihancurkan mutlak oleh hak veto sang chairman yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Seluruh portofolio investasinya, asuransi, dan sisa saldo tabungannya telah disapu bersih melalui proses likuidasi aset yang tanpa ampun oleh negara. Lebih mengerikan lagi, Bayu harus menghadapi teror hukum yang terus menghantuinya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Surat gugatan perdata senilai 250 miliar rupiah adalah hukuman mati finansial yang memastikannya tidak akan pernah bisa bernapas lega seumur hidup. Ia bukan lagi manusia elit yang bisa membusungkan dada dan menikmati capital gain dari kerja keras orang lain. Ia telah direduksi menjadi sampah sejarah, seorang kriminal miskin yang hanya menunggu waktu hingga kejaksaan menyeretnya ke balik jeruji besi atas manipulasi aset beracun di ruang operasi. Tiba-tiba pintu triplek gubuk itu didorong dengan sangat kasar dari luar hingga engselnya nyaris lepas. Siska Amalia berdiri di ambang pintu, menutupi hidungnya dengan raut wajah jijik yang luar biasa. Sang pelakor murahan itu tampak sangat kacau dan brutal. Riasan wajahnya luntur oleh keringat yang membanjiri dahi, dan sepatu hak tinggi mahalnya telah tertutup noda tanah liat becek. Siska baru saja kembali dari bank sentral, mencoba mencairkan sisa deposito sekecil apapun untuk makan siang. Namun ia hanya disoraki oleh mesin ATM karena seluruh aset keluarganya telah disita dan ikut terkena autodebit kejaksaan tanpa menyisakan 100 rupiah pun. Tempat ini benar-benar menjijikkan. Lebih mirip kandang babi daripada tempat tinggal manusia, jerit Siska. Suaranya melengking tajam memecah keheningan gubuk kumuh itu. Ia menendang kaleng kosong di lantai hingga membentur kaki Bayu. Lydia, yang emosinya sudah berada di ubun-ubun akibat kelaparan yang melilit perutnya sejak tadi malam, langsung bangkit. Ia menunjuk wajah gadis muda itu dengan jari gemetar penuh dengan urat. "Tutup mulut kotormu itu, perempuan pembawa sial," raung Lydia dengan suara serak. "Kalau saja kau tidak menggoda anakku dengan tubuh murahmu itu, kami masih tidur di atas kasur empuk di rumah mewah. Kau ini cuma bendalu yang menghancurkan keluarga kami. Gara-gara kau meminta tas dan berlian itu, anakku hancur." Siska tertawa sarkastik, sebuah tawa nyaring yang terdengar sangat kejam. Ia dengan sengaja meludah tepat di lantai semen yang retak, hanya beberapa sentimeter dari kaki telanjang Lydia. "Aku yang menghancurkan? Jangan bercanda, Nyonya tua bangka," balas Siska tak kalah buas. Matanya melotot liar menatap Lydia. "Anakmu sendiri yang memalsukan alat medis dan membunuh pasien demi uang. Dia yang pengecut. Dan kau cuma nenek sihir miskin yang pura-pura kaya memakai uang mantan menantumu. Kalian berdua sama-sama penipu miskin yang menjijikan." Mendengar ibunya dihina dan harga dirinya diinjak-injak, Bayu bangkit berdiri. Wajahnya merah padam menahan amarah dan sisa-sisa egonya yang telah hancur. Ia mencengkram lengan Siska dengan kasar. "Jaga bicaramu, Siska. Kau yang menuntutku membelikan semua barang mewah itu. Kau yang memaksaku membuang Arumi ke jalanan malam itu," bentak Bayu. Napasnya memburu. Matanya memancarkan keputusasaan yang sangat dalam. Siska menyentak lengannya dengan paksa hingga terlepas dari cengkraman Bayu. "Aku menuntut karena kupikir kau pria kaya raya yang sesungguhnya," jerit Siska, tepat di depan wajah mantan dokter itu. Matanya menatap Bayu dengan kebencian absolut yang menelanjangi semua ilusi cinta di antara mereka. "Ternyata kau cuma pecundang lemah yang hidup dari belas kasihan istrimu. Kau tidak punya uang, kau tidak punya jabatan. Kau bukan siapa-siapa, kau hanyalah beban." Bayu tertegun. Kata-kata itu menembus dadanya lebih tajam dari pisau bedah. Siska mendengus jijik, membersihkan lengannya seolah baru saja disentuh oleh penderita kusta. "Aku masih muda dan cantik. Aku tidak akan menghabiskan masa mudaku membusuk di gubuk bau kotoran ini bersama pria miskin sepertimu," desis Siska. Ia melepas paksa cincin pertunangan imitasi dari jarinya, lalu melemparkannya dengan keras ke wajah Bayu. Logam murahan itu membentur dahi Bayu sebelum jatuh bergemerincing di lantai semen. "Mulai detik ini kita putus. Selesaikan saja urusan penjara dan utang ratusan miliarmu itu sendirian bersama ibumu yang gila hormat ini. Aku akan mencari pria lain yang punya uang sungguhan, bukan parasit menjijikan sepertimu." Dengan langkah yang dihentakkan penuh amarah, Siska berbalik. Ia melangkah keluar dari gubuk itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia melarikan diri kembali ke kerasnya jalanan ibu kota. Siska memilih menjadi gelandangan sosialita yang memburu inang baru untuk dihisap hartanya,
tanpa menyadari bahwa skandal korupsi medis dan wajahnya yang viral telah membuat pria kaya manapun jijik untuk menyentuhnya. Di dalam gubuk yang semakin terasa sesak dan panas, Bayu dan Lydia kembali terdiam dalam kehampaan. 3 pengkhianat itu telah saling memangsa, mencabik sisa harga dirinya satu sama lain hingga tak bersisa sedikit pun. Sang eksekutor di menara pualamnya tak perlu mengotori tangannya dengan darah. Kemiskinan absolut telah mengambil alih tugasnya dan menjadi algojo paling brutal bagi jiwa-jiwa yang kotor ini. Langit pendung menggantung rendah di atas kawasan pembuangan akhir, seolah alam pun enggan memberikan setitik cahaya bagi manusia-manusia yang telah dikutuk oleh karma. Di dalam gubuk reot yang dinding tripleknya dipenuhi lembut hijau kehitaman, udara terasa begitu pekat, panas, dan mencekik. Bau selokan yang menguap dari parit pembuangan limbah pabrik di depan pintu menyusup tak henti-hentinya, meracuni setiap tarikan napas penghuninya. 3 hari telah berlalu sejak Siska, sang pelakor murahan yang bermental parasit itu melarikan diri dan meninggalkan bangkai kapal yang karam. Kini hanya tersisa 2 manusia hina yang sedang menunggu ajal menjemput harga diri dan sisa-sisa napas mereka. Nyonya Lydia tergeletak tak berdaya di atas dipan kayu lapuk yang berderit menahan beban tubuh rentanya. Wanita tua yang dulunya selalu memuja hierarki sosial dan merasa berhak numpang hidup dalam kemewahan hasil keringat menantunya itu, kini terserang demam tinggi yang mematikan. Kulit keriputnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah mengeluarkan darah kering, dan tubuhnya menggigil hebat. Penyakit tifus dan infeksi bakteri akut dari lingkungan kotor telah menggerogoti sistem imunnya dengan sangat beringas. Dasar kusam yang ia kenakan basah kuyup oleh keringat dingin terlihat jauh lebih menyedihkan dan sangat tak berkelas dibandingkan dengan dasar lusuh yang dulu selalu ia hina saat menutupi tubuh Arumi. Di sudut ruangan, Dr. Bayu Baskoro, atau lebih tepatnya pria pesakitan yang dulunya pernah menyandang gelar dokter bedah, berdiri dengan kepanikan yang nyaris membuat otaknya meledak hancur. Ia tidak memiliki uang tunai sepeser pun di tangannya. Sistem auto-debit canggih dari pengadilan telah menyapu bersih sisa koin terakhir di rekeningnya untuk sekedar mencicil denda awal administrasi dari gugatan perdata yang bernilai 250 miliar rupiah itu. Ia tak sanggup menyewa ambulan, apalagi memanggil taksi online. "Bayu, tolong ibu. Dada ibu sakit sekali. Ibu tidak bisa bernapas, panas," rintih Lydia dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Matanya setengah terpejam karena halusinasi demam yang mulai menyerang kewarasannya. Bayu tak punya pilihan lain. Dengan sisa-sisa tenaga dan perut yang melilit karena kelaparan ekstrim selama 2 hari terakhir, ia mengangkat tubuh ibunya ke punggungnya. Mantan dokter spesialis arogan yang dulu selalu berjalan membusungkan dada dan dihormati di koridor rumah sakit VVIP itu, kini harus menggotong ibunya sendiri menyusuri gang-gang sempit yang dipenuhi lumpur hitam berbau busuk. Sepatu pantofel kulitnya yang dulu selalu disemir mengkilap dan tak pernah menyentuh tanah kotor, kini terendam genangan air limbah buangan pasar. Warga kawasan kumuh itu hanya menatap mereka dengan pandangan merendahkan dari balik bilik-bilik bambu, melihat secara langsung bagaimana mantan orang kaya raya itu kini benar-benar direduksi menjadi gelandangan tanpa kasta. Mereka telah benar-benar terbuang menjadi sampah sejarah di dunia nyata, tanpa ada satupun yang sudi mengulurkan tangan. Setelah berjalan tertatih-tatih sejauh 2 km, menembus panasnya aspal jalan raya yang membakar telapak kakinya, punggung Bayu nyaris patah. Ia akhirnya tiba di instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit swasta tingkat menengah di pinggir kota. Napasnya tersengal-sengal. Seragam kerjanya yang belum diganti sejak hari pengusiran tampak sangat kotor dan kumal. Ia meletakkan ibunya di atas kursi roda kosong di dekat pintu otomatis dan mendorongnya menuju meja resepsionis dengan tergesa-gesa. "Tolong, ibu saya butuh penanganan medis segera. Dia demam tinggi dan dehidrasi parah. Pasang infus dan berikan antibiotik spektrum luas sekarang juga," perintah Bayu secara refleks menggunakan sisa-sisa nada arogansinya sebagai seorang petinggi medis. Resepsionis dan beberapa perawat yang berjaga menatap Bayu dengan dahi berkerut. Bau menyengat bercampur keringat dari pakaian Bayu membuat mereka mundur 1 langkah penuh kewaspadaan. "Mohon tenang ya Pak. Boleh saya minta kartu identitas pasien dan kartu asuransinya untuk pendaftaran ke sistem kami?" Petugas administrasi itu menjawab dengan nada datar menjalankan prosedur standar yang tak bisa diganggu-gugat. Bayu merogoh saku celananya dengan tangan bergetar hebat, menyerahkan KTP ibunya. Asuransi kesehatan utama kami sedang bermasalah. Masukkan saja nama saya sebagai penjamin. Dr. Bayu Baskoro, saya akan mencari pinjaman dana jaminan hari ini juga untuk membayarnya secara tunai. Tapi tolong tangani ibu saya dulu, nyawanya dalam bahaya." Petugas itu mulai mengetikkan nomor induk kependudukan Lydia dan nama penjaminnya ke dalam sistem komputer database media nasional terpadu.
Selama 5 detik yang menegangkan, layar itu hanya menampilkan proses loading. Lalu sebuah pop-up peringatan berwarna merah darah berkelip nyaring. Di layar monitor sentuh itu. Diiringi bunyi alarm kecil dari sistem internal. Mata petugas administrasi itu membelalak kaget, lalu ia memanggil manajer Ondati malam itu dengan isyarat tangan. Sang manajer mendekat, membaca detail di layar tersebut, lalu menatap Bayu dengan tatapan super dingin dan sangat tanpa simpati. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak, kami tidak bisa menerima pasien atas nama Nyonya Lydia, dan kami secara absolut menolak Anda sebagai penjamin fasilitas kesehatan manapun di kota ini. Ucap manajer itu dengan suara tegas yang sontak mengundang perhatian pengunjung IGD lain. Apa maksudnya menolak? Ibu saya sedang sekarat di kursi roda itu. Kalian ini rumah sakit. Kalian terikat sumpah medis. Raung Bayu menggebrak meja administrasi hingga beberapa brosur pendaftarannya berjatuhan di lantai. Manajer itu tidak bergeming sedikit pun. Ia memutar layar monitor ke arah Bayu. Sumpah medis tidak berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja melanggar batas kemanusiaan dan merampok nyawa pasien. NIK Anda dan ibu Anda telah masuk ke dalam daftar hitam jaringan medis terpadu seluruh Indonesia. Sistem kami membaca jelas bahwa Anda berstatus tersangka kriminal dalam kasus malpraktik menggunakan aset beracun berupa alat pacu jantung substandar yang ilegal. Bayu membeku seketika, mulutnya terbuka, tapi tak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari pita suaranya yang mendadak kering. Selain itu, lanjut manajer tersebut dengan nada yang sengaja direndahkan namun menusuk tajam. Nama Anda tercatat permanen di daftar blacklist BI tingkat tertinggi. Proses likuidasi aset dari pengadilan yang sedang berjalan membuat Anda tidak memiliki kelayakan finansial maupun jaminan kredit sepeser pun. Seluruh polis asuransi Anda dan Nyonya Lydia telah ditarik kembali secara paksa ke dalam portofolio perusahaan penjamin awal. Dan yang paling mematikan bagi Anda, instruksi pemblokiran absolut ini datang langsung dari hak veto mutlak dari Chairman Adiaksa Medica Group, jaringan raksasa yang menguasai hampir 80% suplai medis rumah sakit ini. Anda berdua telah resmi ditandai sebagai musuh korporat. Skakmat, Arumi. Ini semua adalah grand design dari Arumi. Sang eksekutor tertinggi yang mengendalikan segalanya dari singgasana pualangnya telah menutup rapat setiap celah oksigen kehidupan bagi mereka. Arumi tidak hanya memiskinkan mereka secara materi, tapi ia menggunakan kekuasaan absolutnya untuk menjadikan nama keluarga Bayu sebagai racun mematikan yang akan selalu dihindari oleh semua instansi di negara ini. Dulu, Nyonya Lydia dengan sangat angkuhnya menahan botol suplemen kehamilan Arumi dan membuang menantu yang sedang hamil tua itu ke tengah badai yang sangat dingin tanpa secuil belas kasihan. Murni demi mengejar ilusi capital gain palsu. Malam ini, hukum tabur tua itu memukul balik wajahnya secara harfiah. Ketika Lydia meregang nyawa karena penyakit yang menggerogotinya, tak ada satupun pintu fasilitas medis yang bersedia terbuka untuk menyelamatkannya. Keadilan ini bekerja begitu presisi, begitu terstruktur, dan sangat mematikan. Saya mohon. Saya ini mantan kolega kalian. Suara Bayu kini hancur, berubah menjadi rintihan keputusasaan total. Ia kembali menjatuhkan dirinya berlutut pasrah di lantai IGD yang steril. Air matanya membasahi ubin dingin. Biarkan ibu saya dirawat di lorong saja. Jangan buang kami kembali ke aspal jalanan. Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak punya salah apa-apa. Mantan istriku yang kejam itu, dia yang menggunakan uangnya untuk menghancurkan kami. Mendengar Bayu masih memiliki keberanian tak tahu malu untuk menyalahkan sang chairman setelah semua kebusukan korupsinya terungkap telanjang melalui audit forensik tempo hari. Dua petugas keamanan rumah sakit langsung bergerak tegas. Tanpa banyak bicara, mereka menyerat kasar kursi roda Lydia dan menarik kerah kemeja Bayu secara kasar ke arah luar lobi. Mereka didorong keluar hingga melewati batas pagar utama rumah sakit, persis seperti mengusir hewan pembawa wabah yang sangat mengganggu pemandangan. Di bawah remang lampu jalanan aspal yang memancarkan cahaya kuning kusam, Dr. Bayu Baskoro kini hanya bisa duduk bersimpuh memeluk lutut ibunya yang terus menggigil kedinginan. Lydia terbatuk parah, memuntahkan cairan kekuningan ke trotoar jalan. Tidak ada benalu yang sudi mendekat, tidak ada satupun ambulan yang akan berhenti untuk mereka. Dari sudut pandang ribuan kilometer di atas sana, sang Dewi Keadilan yang dingin sedang memandang penderitaan bangsanya dengan kepuasan paripurna. Hukuman karma ini telah menyentuh titik terendahnya yang paling absolut. Mereka telah dikubur hidup-hidup di dalam jurang kemiskinan yang gelap gulita, di mana bahkan hak asasi paling dasar sebagai manusia yang sakit telah dicabut secara permanen dari takdir mereka. Cahaya kemasan matahari pagi memantul sempurna pada dinding kaca penthouse eksklusif setinggi 60 lantai di jantung ibu kota. Di balik kaca anti peluru berketebalan ganda itu, Arumi Hapsari Adiaksa berdiri kokoh dengan keanggunan aristokratis yang membekukan darah.
Wanita itu tak lagi memakai dasar lusuh murahan yang dulu sengaja ia kenakan untuk menguji kesetiaan suaminya. Pagi ini, sang chairman dibalut gaun sutra emerald keluaran Paris, memancarkan aura dominasi seorang ratu yang baru memusnahkan pemberontakan kerajaannya. Di lengannya, pewaris tunggal dinasti medis triliunan rupiah itu tertidur lelap. Napas bayi itu tenang, menyajikan ironi indah yang kontras dengan badai kehancuran ciptaan ibunya di luar sana. Arumi menyesat teh Earl Grey yang panas, membiarkan aroma bergamot menyapu indera penciumannya. Matanya yang sedingin glaser menatap hamparan gedung di bawah sana, seolah menatap bidak catur yang baru saja ia menangkan secara mutlak. Sebagai sang eksekutor tertinggi, ia sama sekali tak perlu mengotori tangannya dengan senjata tajam atau jeritan. Ia hanya perlu menggunakan birokrasi, hukum pidana, dan kekuatan kapital absolut untuk menggilas musuhnya menjadi debu. Hatinya telah dikarbonasi sempurna menjadi berlian hitam, keras dan tak bisa digores memori masa lalu. Pintu lift pribadi berdenting dengan nada F minor elegan. Hermawan, pengacara korporat bertangan dingin yang menjadi pedang algojonya, melangkah masuk menembus keheningan. Pria itu menunduk hormat dengan kepatuhan absolut. Di tangannya terdapat map kulit hitam, tebal, berisi dokumentasi epilog dari pembalasan dendam finansial paling masif ini. Laporan akhir eksekusi lapangan, Nyonya Besar, ucap Hermawan dengan tenang. Suaranya diliputi kepuasan profesional yang mematikan. Kiamat hukum dan pemiskinan bagi ketiga target utama telah tereksekusi paripurna dengan tingkat keberhasilan mutlak. Arumi tak menoleh. Sampaikan rinciannya padaku, Hermawan. Biarkan udara pagi di penthouse ini dicemari sebentar oleh kabar tentang bagaimana sampah sejarah itu merangkak penuh penyesalan menemui takdir mereka. Hermawan membuka mapnya. Target pertama, mantan suami Anda Dr. Bayu Baskoro. Kemarin sore Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengetuk vonis final. Di persidangan, Bayu tampil mengenaskan berbalut rompi orangnya tahanan. Tiada satupun firma hukum yang membelanya, karena rekeningnya musnah. Bukti audit forensik tak terbantahkan, membuktikan ia secara sadar melakukan manipulasi aset beracun yang merenggut nyawa pasien. Majelis Hakim menjatuhkan vonis maksimal 20 tahun kurungan di blok keamanan tingkat tinggi. Arumi mengukir senyum predator asimetris yang menakutkan, meresapi setiap detik penderitaan mantan suaminya. Hukuman pidana itu belum seberapa, lanjut Hermawan tanpa ampun. Putusan gugatan perdata dari korporasi kita telah ingkrah. Pengadilan menyita seluruh aset Bayu karena tuntutan ganti rugi kita melampaui hartanya. Sisa utang itu memicu sistem autodebit permanen terhadap segala pemasukannya seumur hidup di dalam lapas. Status kebangsawanannya hancur, dan namanya dipaku permanen dalam tingkat tertinggi blacklist BI. Bayu dikucilkan dan tak memiliki identitas hukum selain sebagai koruptor yang bangkrut. Lalu, bagaimana dengan Nyonya Besar palsu, Nyonya Lydia? Potong Arumi dengan nada hampa, mengungkit nama wanita arogan yang dulu tertawa mengusirnya ke tengah badai. Nyonya Lydia telah menemui garis akhir dari kesombongannya, lapor Hermawan, bibirnya menipis menahan jijik. Setelah ditolak semua fasilitas medis berkat hak veto absolut Anda, Lydia kolaps. Ia kini meregang nyawa di ruang isolasi fasilitas sosial gratis yang penuh lalat. Sebelum dievakuasi, warga bersaksi melihatnya merangkak keluar dari dipan gubuk reot tempat buangannya. Wanita tua yang merasa berhak numpang hidup dari keringat Anda itu terkapar pingsan di jalan. Kulitnya melepuh parah, dan dia terpaksa menghirup bau selokan pekat yang kini menjadi satu-satunya parfum gratis untuknya. Ia akan membusuk sendirian menahan sakit. Hukum tak bertuai dijatuhkan bak palu godam. Lydia yang dulu mendewakan capital gain ilusi anak lelakinya demi gengsi, kini tak lebih dari onggokan daging berpenyakit. Harga dirinya dikuliti tanpa sisa, membuktikan fakta absolut bahwa ia hanyalah benalu yang langsung mengering saat inangnya dimatikan. Panggung kejatuhan yang sangat pantas untuknya. Desis Arumi dingin, jemarinya membelai kulit bayinya. Lalu di mana Nona Siska Amalia mengemis pagi ini? Siska resmi dilucuti menjadi gelandangan jalanan tak bernilai, Nyonya Besar. Jawab Hermawan sambil menggeser laporan visualnya. Perusahaan ayahnya hancur lebur oleh hantaman likuidasi aset paksa, dan portofolio saham fiktifnya disita oleh kejaksaan. Semalam sang pelakor murahan itu digelandang Satpol PP dan razia pemukiman liar kelas bawah di pinggiran rel kereta. Ia tertangkap basah mencuri ponsel kuli panggul karena kelaparan akut. Wajah cantiknya dipenuhi lebam hitam akibat amukan warga. Keangkuhannya hancur berantakan. Ia tak lebih dari parasit menjijikan yang gagal mencari maksa baru. Skakmat. 3 manusia rakus tak tahu diri yang berhalusinasi mampu meruntuhkan singgasana seorang ratu, kini dilumat menjadi debu. Mereka terhapus dari peradaban, ditelan bulat-bulat oleh skenario kemiskinan terstruktur yang dirancang dingin oleh sang chairman. Arumi membalik tubuhnya,
menatap Hermawan dengan kekuasaan absolut. Ia tidak berniat memaafkan, tak ada belas kasihan. Kepuasan yang mengaliri nadinya terasa murni dan paripurna. Rintihan darah musuhnya hari ini adalah pelunasan lunas atas rasa sakitnya di aspal dingin bertahun lalu. Tugasmu selesai, Hermawan. Tutup buku kasus ini untuk selamanya. Jangan pernah ada yang berani menyebut nama-nama kotor itu di kerajaanku. Mereka sudah mati di mataku. Titah Arumi tanpa menyisakan ruang negosiasi apapun. Perintah dilaksanakan, Nyonya Besar. Hermawan membungkuk dalam, lalu mundur menghilang di balik pintu kayu mahoni, membiarkan sang Nyonya Besar larut dalam kemenangannya. Arumi kembali mendekati kaca pembatas. Di bawah hak sepatu stiletto miliknya, denyut nadi metropolis Jakarta berdetak patuh menanti komandonya. Ia memandang cakrawala tempat mendung tersapu angin, menyambut mentari terang. Ia telah menghancurkan masa lalu kebohongannya rata dengan tanah, lalu mendirikan imperium kekuasaan baru di atas tulang belulang musuhnya. Ia mengangkat putranya setinggi dada, menghirup dalam-dalam wangi bayi yang menenangkan. Sebuah kontras luar biasa dari kebusukan nasib para pengkhianat di sudut gelap kota itu. Lihatlah kehamparan bawah sana, anakku, bisik Arumi pelan, bernada dekret yang mutlak. Kerajaan luas ini milikmu. Tak akan pernah ada pengkhianat serakah yang berani mengusik tidur ninyakmu. Darah kotor telah dicuci dan dibersihkan. Kisah pembalasan ini tak menuntut pengampunan naif. Arumi membuktikan bahwa keadilan sejati tak datang dari air mata kepasrahan. Keadilan harus dihitung sinis, direbut strategi finansial tertajam, dan dieksekusi dengan kedinginan absolut tanpa memberi celah bagi pengkhianat. Ia bukan lagi istri malang yang tertindas, ia adalah dewi kehancuran bagi musuhnya. Sang pemegang tahta mutlak kerajaannya. Arumi Hapsari Adiaksa membalikkan badan, melangkah anggun menyongsong masa depan. Sebuah kejayaan tertinggi yang tak akan bisa diusik manusia fana manapun di dunia ini.